dari ribuan orang yang melihat pengumuman mengenai kajian ini, hanya 36 orang lah yang tergerak hatinya untuk ikut kajian ini ya, alhamdulillah. Kemudian salawat serta salam kita haturkan kepada teladan kita, teladan sempurna, yaitu Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang menyampaikan risalah, sehingga pada hari ini kita bisa merasakan nikmatnya Islam. Baik, untuk memulai kajian kita pada siang hari ini, baiknya kita mendengarkan tilawah yang akan dibacakan oleh Teh Ulfi, kemudian terjemahannya akan disampaikan oleh Teh Linda. Langsung saja untuk waktu dan layar saya persilahkan. Ya, insya Allah. Langsung saja Teh Ulfi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Sadaqallahul azim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Alhamdulillah, mudah-mudahan ayat yang dibacakan tadi, kemudian tilawah yang kita dengar menambah keberkahan di kegiatan kita pada siang hari ini. Nah, sebelum kita mulai kajiannya, saya ingin mengingatkan buat teteh-teteh semuanya untuk sama-sama kita mengikuti tata tertib kajiannya ya, terutama mengenai username untuk dirubah namanya menjadi APH underscore nama underscore kota, supaya bisa kita ketahui nih, panitia bisa tahu ini teh pesertanya dari mana aja gitu ya. Baik, Ustazah juga sudah ada di tengah-tengah kita, namun sebelumnya teman-teman semuanya diharapkan untuk menyiapkan catatan supaya lebih maksimal gitu, karena pernah saya dengar bahwa ada perkataan ya, ikatlah ilmu dengan menulisnya, supaya ilmu yang kita dapat hari ini bisa kita dapatkan dengan maksimal gitu. Oke, langsung saja Ustazah. Ustazah sudah ada di sini kan ya? Apa kabar Ustazah? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat Ustazah? Alhamdulillah khair.
Alhamdulillah. Temanya tentang sabar yang indah dalam perspektif Al-Quran ya. Betul, insya Allah. Betul. Hidup ini kan ujian katanya Ustazah ya. Jadi untuk menghadapi ujian teh ya kita harus sabar. Berarti sabar itu harus sepanjang hayat. Nah, supaya sabar ini indah gimana sih? Nah, langsung saja kita dengarkan paparan dari Ustazah Putri. Waktu dan layar saya persilahkan. Terima kasih Kak Ganina ya. Baik, saya mohon izin akan membagikan screen terlebih dahulu karena kalau kajian tuh kalau saya ngomong sendirian kayaknya kurang rame gitu ya. Jadi kita karena ini anak muda, mudah-mudahan anak muda semua ya. Kalau saya lihat-lihat kayaknya anak muda semua. Jadi saya mohon izin ya kita bisa bisa lebih asik gitu ya, lebih asik dengan layar yang akan saya sampaikan. Oke, mohon izin sebentar. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil karimir rahman alamal Qur'an khalaqal insan alamahul bayan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilman nafi'a. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman dari kajian awal Istiqomatun Nisa pada siang hari ini, alhamdulillah puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang hari ini sebenarnya hari Ahad ya. Hari Ahad itu enaknya tuh leye-leye sebenarnya. Ya, we are the same lah. Hari istirahat gitu seperti itu. Tapi kemudian teman-teman memilih untuk ada di dalam kajian ini dan kemudian memilih untuk berada di dalam kajian tentang sabar. Terlepas dari apapun niatnya teman-teman hadir atau apapun yang ingin teman-teman dapatkan gitu ya, saya terlebih dahulu mengapresiasi teman-teman yang hadir di sini di hari yang harusnya hari buat istirahat, apalagi siang tuh biasanya ngantuk ya. Biasanya ngantuk gitu kayak tuh kata Kak Ganina yes. Tapi mudah-mudahan dengan keluangan hati teman-teman, keluangan waktu teman-teman hadir di sini itu dapat ganjaran yang besar dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang akan kita sampaikan sesaat lagi tentang sabar gitu ya. Sebelum kita masuk ke kajiannya karena tadi belum diperkenalkan sama MC ya nggak apa-apa lah ya, mungkin biar saya taruh sendiri gitu ya. Ya, jadi saya Putri Rizky Ardina SIKOM ya atau biasa dipanggil Putri. Memang selama ini sering mungkin beberapa teman-teman kalau saya dari sini diundang sama Mbak Septi ya, Mbak Septi. Beberapa waktu sebelumnya saya mengisi di Akademi Tadabbur Quran dari Akal Islamic Center dan sepertinya kami ketemu di sana ya. Nanti kalau salah tolong diperbaiki. Saya sendiri saat ini menjadi guru di Akal Islamic School mengajar Tadabbur Quran. Jadi mudah-mudahan apapun yang akan kita sharing nanti, saya dan teman-teman kita semua sama-sama berharap hidup kita ini dianugerahi oleh irsyadnya Quran, petunjuknya Quran. Kenapa? Karena ternyata kita ini selama ini ya membuat Quran itu sebagai syai'an mahjuro gitu, sesuatu yang dicuekin. Waduh, nauzubillah min dzalik. Dan memang ini adalah salah satu tantangan buat kita semua di mana Quran pada saat ini cuma dianggap sebagai buku bacaan. Iya saya tahu qoro itu artinya dibaca gitu, tapi bukan berarti cuma jadi bacaan doang gitu. Dan kita itu jauh tertinggal gitu ya, jauh tertinggal dari peradaban lain karena kita menjauh dari Qurannya. Dan kenapa kemudian peradaban lain itu maju? Karena mereka meninggalkan agamanya. Tapi kalau orang Islam meninggalkan agamanya, justru dia akan menjadi mundur dan tertinggal. Dan inilah yang akan kita coba bagaimana sabar itu kemudian jangan sampai kita salah perspektif. Jangan sampai kemudian kita salah paham tentang sabar ya. Kalau kita salah paham nanti salah tindakan. Jadi mindset akan mempengaruhi perilaku. Salah berpikir tentang sabar, maka perilaku sabarnya juga salah. Nah itu. Salah mendefinisikan apa itu sabar, maka kemudian nanti perilaku kita pengennya sabar, tapi yang keluar malah bukan sabar. Nah seperti itu. Jadi teman-teman, sebelum nanti kita masuk ke kajiannya, saya pengen terlebih dahulu, saya biasanya kalau ngasih kajian, saya suka ngobrol-ngobrol dari kolom chat ya, karena kalau rame-rame, nanti suara kita beradu-adu gitu ya. Saya minta teman-teman menuliskan di kolom chat, saya akan bacakan beberapa. Sebenarnya, apa yang teman-teman harapkan hadir di kajian siang ini? Silakan. Meraih ridha Allah, oke. Dari Salma Fauzia. Kemudian, mampu mengendalikan emosi, good. Nur Sugiyarti dari Jakarta, Masya Allah, barakallah. Next, belajar.
Dari Mbak Dewi Purwanti, dari Mbak Septi, Mbak Septi, Assalamualaikum. Mengilmui sabar, kemudian mengaplikasikan sabar dengan benar. Iya benar, nanti kalau misalnya salah, jadi nggak sabar namanya. Bisa meningkatkan kesabaran dengan ilmu yang benar, amin, insya Allah ya. Dari Mbak Nisrina di Bandung. Menambah ilmu dari Mbak Koriro Bondowoso. Menambah ilmu dan bisa jadi acuan memperbaiki diri dari Mbak Aulia. Enjoy dalam sabar. Wah, ini MC-nya asik banget nih. Enjoy dalam sabar. Sabar jangan ngegas ya. Kalau sabar ngegas namanya nggak sabar. Sabar menghadapi semua yang sedang dan akan terjadi dari Mbak Resti Fauzia, Masya Allah. Kemudian ada lagi? Tidak merasa sabar adalah beban. Haura, oh ini murid saya nih. Aulia dari Kediri, meningkatkan kesabaran diri dan menambah ilmu baru. Subhanallah. Mudah-mudahan, amin. Selanjutnya? Oke, ya apapun itu minat dan niat teman-teman, saya yakin semuanya datang karena temanya ya. Mbak Fatimah Azhara, sabar dalam menghadapi segala hal, terutama sebagai seorang ibu, Masya Allah. Ini juga nih, saya tuh udah menyangka ya, ibu-ibu biasanya ada di dalam kajian sabar nih. Ibu-ibu tuh biasanya ada dalam kajian sabar, karena memang kesabarannya itu sebagai ibu luar biasa ya. Jadi saya yakin, saya udah nebak-nebak dari tadi malam nih, ya pasti ada ibu-ibu yang nanya tentang sabar nih. Ternyata bener. Oke, Mbak Afifah, agar lebih mudah sabar dalam menghadapi apapun ya. Insya Allah apapun itu teman-teman semua berharap pasti datang ke kajian ini karena kata kuncinya adalah sabar gitu ya. Dan saya yakin yang datang ke kajian ini pasti karena ingin meningkatkan kesabaran atau ingin mengenal sabar bagaimana dalam Quran ya. Saya tidak menjanjikan apapun karena innamal ilmu indallah, sesungguhnya ilmu itu punya Allah, di sisi Allah, dan saya meminta izin kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, karena saya meyakini lisan saya digerakkan oleh Allah dan lisan saya tidak akan bergerak kecuali mengucapkan karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Jadi mudah-mudahan apa yang bisa kita sampaikan pada hari ini adalah kebenaran yang hak yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Oke. Saya mohon izin ya, ini saya stop sebentar karena ada sedikit scratch. Oke. Nah, jadi apa sih itu sebenarnya sabar? Gitu ya? Apa sih yang sebenarnya dimaksud dengan sabar? Kita akan moving. Iya, ini dia sabar. Banyak banget gitu tulisannya, sabar, 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 sabar. Ini kalau disuruh ngebacain segini banyak teks pasti sabar banget nih. Ya sabar, 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 sabar. Kenapa sih saya sampai membuat seperti ini? Karena teman-teman, kita itu sering mendengar, coba, saya nggak tahu seberapa banyak di dalam forum ini yang pernah mendengar kalimat, sabar kan ada batasnya. Ya, tapi sambil ngegas gitu, sabar kan ada batasnya, saya juga bisa sabar. Tapi dia ngegas. Nah ini, kita mendefinisikan sabar saja, kita belum bersabar gitu ya. Mendefinisikan sabar saja kita belum sabar. Nah, sebelum kita melonjak ke apa yang dimaksud dengan sabar itu, saya pengen teman-teman boleh tulis lagi di kolom chat. Sejauh ini, apa sih yang teman-teman pahami tentang makna sabar? Silakan in one word gitu ya, dalam satu kata atau dalam satu kalimat boleh. Agar saya tahu persepsi teman-teman selama ini tentang sabar itu apa sih? Silakan. Menerima, oke. Menjaga amarah, mengendalikan diri, oke. Kemudian menahan emosi, hehe. Ini pasti orangnya santai. Ikhlas. Kemudian apa lagi tuh? Oke, ya. Setidaknya teman-teman tadi punya beberapa makna nih, menahan juga betul. Beberapa makna ya tentang sabar, dan ini adalah makna yang bagus sekali karena teman-teman ternyata sudah punya pemahaman tentang sabar. Nah, tapi sebenarnya apa sih itu makna sabar? Oke. Nah, betul tadi ya. As-sabr itu artinya menahan. As-sabr itu menahan. Jadi as-sabr itu pada mulanya bermakna penjara. Jadi waktu itu sejarahnya dari bahasa Arabnya begitu ya. Sejarahnya dari bahasa Arabnya adalah pada saat itu kata as-sabr itu digunakan kepada orang kafir atau pelaku kejahatan yang kemudian mendekam dalam penjara. Dan kemudian dia harus dieksekusi mati gitu ya. Diputuskan untuk dieksekusi mati. Maka kemudian sabar itu maksudnya secara makna, secara kata gitu ya, adalah memenjarakan diri kita dari melakukan perbuatan tertentu. Ya, nanti kita akan lihat lagi apa yang dimaksud dengan sabar. Kan sabar itu ada yang di saat
baik, ada yang di saat kurang baik gitu ya. Tapi dua-duanya membutuhkan kesabaran. Nah, sabar itu adalah memenjarakan diri kita dari melakukan perbuatan tertentu. Ini kita nggak lagi bilang baik atau buruk ya, tapi sabar adalah membuat diri kita terpenjara atau kita memenjarakan diri kita, menahan diri kita untuk melakukan perbuatan tertentu. Jadi kita bangun tuh penjaranya. Ya, kita bangun penjaranya. Kenapa? Karena kita sedang berusaha untuk menahan diri kita untuk tidak melanggar atau untuk tidak melakukan suatu perbuatan tertentu. Ya, atau di sisi lain, kita berteguh hati untuk secara konsisten mampu menahan diri. Jadi sebenarnya konsisten itu, kalau kata guru saya ya, saya juga diajarkan bahwa yang namanya konsisten itu dia seperti garis lurus, ya kan? Namanya aja konsisten, garis lurus. Atau kita menyebutnya dalam doa sehari-hari itu sirotol mustaqim, jalan yang lurus. Nah, yang namanya konsistensi itu dia harusnya stagnan nih, begini ya, garis di dalam satu garis yang cukup stabil. Tapi kadangkala kita harus ingat, al-imanu yazdad wa yanqus. Yazdad bertambah, yanqus berkurang. Nah, kalau dia lagi naik nih imannya, teman-teman mungkin bisa menyadari ya, lagi naik nih imannya, lagi bagus banget, gitu kan? Maka kemudian dia terjadi kenaikan. Tapi kalau kita sudah baik nih, amal kita udah kita coba ya satu-satu, kita rajin sholat, kita rajin sedekah, kita mampu menjaga lisan, pelan dia naik, tiba-tiba satu hari kita futur, males. Ketika kita males, dia tidak turun ke garis yang tengah. Dia tidak turun ke garis ideal. Tapi dia turun 2 kali lipat ke garis di bawah garis ideal. Artinya, ketika kita sudah mengalami peningkatan ibadah, peningkatan karakter, tiba-tiba kita futur, jebrak gitu ya. Dia nggak akan berhenti di sini, tapi dia akan menembus bawahnya. Dan kalau nanti kita mau, kalau kita mau naik lagi, kita akan berusaha 2 kali lipat. Karena begitu kita naik, kemudian kita turun melewati garis ideal, turun lagi. Ketika kita mau kembali ke posisi awal, kita akan naik 2 kali lipat, capek. Nah, itulah yang bisa menyemangati kita untuk istiqomah, termasuk ketika kita harus istiqomah dalam kesabaran. Saya tuh suka greget ya, suka greget kalau nonton sinetron. Walaupun saya sebenarnya nggak suka nonton sinetron, tapi sometimes saya nonton. Nontonnya karena apa? Karena saya kuliahnya dulu S1-nya di komunikasi, jadi mau tidak mau kami harus nonton tayangan TV untuk menelaah, ya, mengkaji isi TV gitu. Tapi ada satu hal yang bikin saya suka greget banget kalau nonton televisi, yaitu peran perempuan berjilbab yang disiksa suaminya diem aja. Saya kesel banget sama gini nih. Kenapa? Karena secara nggak langsung, saya merasa kenapa peran-peran perempuan berjilbab itu seperti dibuat perempuan yang tidak berdaya, bodoh, tidak tahu caranya cari pertolongan, nerimo aja apa yang ada. Nah, saya nggak sepakat tentang itu, dan saya nggak setuju. Secara nggak langsung, tayangan-tayangan seperti itu yang membuat peran utamanya sebagai perempuan berjilbab, muslimah, tapi bodoh mau disiksa, itu secara nggak langsung telah mengubah citra perempuan. Yang pada dasarnya perempuan-perempuan Islam harusnya berjaya, pintar-pintar, cerdas, tiba-tiba dicitrakan oleh televisi sebagai perempuan, sebagai sosok yang lemah, bisa ditindas, nggak bisa ngelawan, kalau dia apa-apain suaminya diam aja, diselingkuhin diam aja, dibodoh-bodohin diam aja. Saya nggak sepakat. Kenapa? Karena kata sabar di dalam Quran, nanti kita akan lihat seperti apa sih makna sabar di dalam Al-Quran. Ya. Tapi yang jelas ketika saya menonton TV ini, nonton sinetron gitu, saya nggak sepakat dengan konsep dalam tanda kutip ya, konsep sabar yang mereka tunjukkan. Bahwa sabar itu adalah kalau dipukul diem aja, kalau misalnya diapa-apain sama pasangan diem aja, terus kalau dijulitin tetangga diem aja, didurhakain sama anak, ini anaknya durhaka gitu ya, diem aja. Itu bukan sabar. Makanya dulu ada yang bilang sabar sama bodoh hidup beda tipis. Gitu. Saya bilang bukan beda tipis, tapi belum mengerti makna sabar seutuhnya. Nah, ini yang kemudian terjadi pada tayangan-tayangan kita. Tayangan-tayangan TV, ya, tayangan-tayangan sinetron. Kita kemudian dicekoki pemikiran bahwa sabar itu diam aja, terima aja semuanya, tahan aja. Gitu. Padahal sabar dalam Quran tidak bermakna seperti itu. Nah, kita di sini untuk meluruskan ya, meluruskan makna sabar itu apa sih sebenarnya. Oke. Nah, uniknya, fakta Quran dalam angka, gitu ya. Uniknya, kata sober atau sobaro itu disebutkan di dalam Quran sebanyak 103 kali. Baik itu sebagai kata kerja,
baik itu kata perintah maupun berhubungan dengan pelaku atau fa'il ya. Jadi itu semua kata yang terbentuk dari kata shod, ba, dan kemudian ro itu disebutkan sebanyak 103 kali di dalam Al-Quran. Insya Allah ya, 103 kali di dalam Al-Quran. Oke. Nah, kemudian kita juga melihat bahwa saya tuh punya kebiasaan ya untuk searching kata-kata tertentu di dalam Quran. Nanti teman-teman kalau misalnya mau, saya sarankan install salah satu aplikasi, nanti kita bisa cari tuh kalimat itu disebutkan berapa kali di dalam Quran. Nah, saya suka melakukannya. Jadi tadi malam saya juga searching nih, Sobaro itu pengembangannya menjadi apa gitu. Dan ternyata ada fakta uniknya gitu ya. Ada fakta uniknya tentang sabar, dan ini nanti akan berkaitan dengan definisi dari sabar itu sendiri ya. Jadi pengucapan sabar di dalam Quran itu nanti akan ketemu dengan jawaban apa sih sebenarnya sabar yang dimaksud dalam Quran. Nah, tapi sebelum saya menyampaikan definisinya, satu hal yang teman-teman perlu tahu mungkin. Fakta uniknya adalah jumlah penyebutan sabar di dalam Al-Quran ini beda tipis dengan jumlah perintah sholat di dalam Quran. Bayangkan, ya, jumlah penyebutan sabar di dalam Quran itu beda tipis dengan penyebutan perintah sholat di dalam Quran. Ya, Masya Allah. Itu luar biasa sekali. Artinya apa? Artinya sabar ini perintah yang diulang-ulang terus, teman. Perintah yang terus-menerus diulang-ulang, dan ini menjadi sebuah kemuliaan tertentu bagi orang-orang yang memahami makna sabar. Oke? Nah, ketika kita menemukan kata sabar dan kalimat-kalimat yang mirip dengannya atau berasal dari akar kata yang sama, yaitu so, ba, ro, maka kita akan menemukan bahwa sabar itu adalah kata kerja aktif dan berkaitan dengan adanya pelaku. Wah. Ya, jadi sabar itu bukan kata kerja pasif. Kata kerja aktif itu kalau dalam bahasa Indonesia contohnya berlari, ya, memakan. Artinya ada tindakan dari pelakunya. Nah, karena saya searching itu, gitu ya, searching di aplikasi Qurannya. Tadi ada yang nanya di aplikasi Quran apa? Silakan cari di Quran Android yang warnanya biru. Itu bisa namanya Quran Android, Quran for Android yang warnanya biru. Itu nanti bisa di searching ya. Saya tunjukin aja. Mudah-mudahan teman-teman mungkin pasti penasaran ya. Nah, dia seperti, oke. Ini misalnya saya cari sabar gitu ya. Oke, kelihatan? Nah, dia seperti ini. Oke, seperti ini teman-teman. Nanti dia akan muncul, ada berapa lokasi tentang sabar. Tapi ini saya pakai bahasa Indonesia ya, jadi cuma 37 lokasi. Tapi kalau pakai bahasa Arab itu puluhan. Dan totalnya 103. Nah, jadi sabar, sobaro itu ternyata berkaitan dengan kata kerja aktif. Kata kerja aktif artinya harus dilakukan dengan aktif dan sadar. Jadi kalau ada yang bilang sabar itu ya terima aja sih ya, gitu. Sabar itu ya nggak usah ngelawan. Sabar itu ya udah kalau dia apa-apain diam aja. Bukan, itu bukan sabar. Karena sabar itu adalah kata kerja aktif. Kata kerja aktif dan berkaitan dengan adanya pelaku. Seperti innallaha ma'as sobirin. Kemudian ayat yang tadi dibacakan oleh qori kita, wabasyiris sobirin. Ya, as-sobirin itu artinya pelaku, orang yang bersabar. Maka kemudian sabar itu adalah kata kerja aktif, bukan pasif. Oke? Jadi ketika misalnya kita bicara tentang sabar, sabar itu bukan diam. Sabar itu adalah bergerak. Maka di sini dijelaskan orang yang sabar bukanlah orang yang hanya diam ketika diberi ujian tanpa ada usaha ataupun menyerah begitu saja. Ya. Misalnya dipitnah sama tetangga gitu ya. Fitnah, udah sabarin aja gitu. Fitnah itu nyebar sampai senyebar-nyebarnya. Kita diam aja tanpa punya usaha untuk meluruskan. Ya, nggak apa-apa. Yang penting saya nggak dapat dosa. Bukan begitu. Kita berarti tidak berusaha memutus atau mencegat gosip. Ketika kita membiarkan semua orang menceritakan fitnah tentang kita gitu ya. Ketika kita membenarkan atau misalnya ketika kita berusaha mengklarifikasi, oh itu salah tuh, itu fitnah. Saya nggak gitu kok orangnya ya.
itu bukan dalam rangka untuk pembersihan nama baik, bukan. Tetapi kita berusaha atau berupaya mencegah orang lain agar tidak terus-menerus terikat dalam lingkaran dosa. Nah itu teman-teman, mindsetnya itu seperti itu. Atau misalnya ketika orang sakit gitu ya, saya sakit nih, ya udah sih sabarin aja. Sakit itu bukan disabarin, sakit itu diobatin, ya. Tapi nanti dalam pengobatannya butuh kesabaran. Misalnya ada obat yang harus dikonsumsi dalam waktu 10 hari. Ya kalau 10 hari belum habis, jangan diberhentikan, gitu ya. Selesaikan 10 hari. Nah itu juga sabar, sabar dalam pengobatan. Jadi sabar itu nanti macam-macam bentuknya. Nah, sabar itu juga artinya menerima dengan ikhlas dan mencari jalan keluar untuk menghadapi ujian tersebut. Jadi kita cari jalan keluar. Bukan nunggu diam ya, dipukulin iya aja, disiksa iya aja, dipitnah iya aja. Jadi akhirnya kalau seperti ini teman-teman, kita akhirnya menjadi orang-orang yang pasif ya, orang-orang yang pasif, dan kemudian berarti kita salah paham tentang sabar ya. Jadi sabar itu adalah bergerak, sabar itu adalah aktif, sabar itu adalah mencari jalan keluar, sabar itu adalah menemukan jalan keluar, sabar itu adalah berusaha keluar dari situasi tersebut, bukan karena tidak rela, bukan karena tidak ridho kepada keputusan Allah, tetapi karena ingin lulus dari ujian Allah. Garis bawah yang terakhir, ya. Bukan karena tidak ridho kepada ketetapan Allah, tetapi karena kita ingin lulus dari ujian Allah. Artinya, kita pengen naik level. Jadi sabar itu adalah ujian bagi orang-orang yang mau naik level. Makanya sabar adalah kalimat aktif dan bergerak, ya, berkaitan dengan pelaku. Tapi ada tuh yang bukan kalimat aktif, ada. Namanya masdar. Masdar itu kalau bahasa Arabnya artinya kata baku, kata dasar. Kayak kita makan, belum diimbuhi, memakan, dimakan, termakan, makanan. Nah, makan itu kata baku ya, kata dasar. Nah, kata dasarnya dari sobaro ini adalah asobru. Tapi di dalam Quran ada. Tapi uniknya, asobru itu selalu dipasangkan dengan apa? Saya mau tebak-tebakan lagi. Silakan dituliskan di kolom chat, sabar itu selalu dipasangkan dengan apa di dalam Quran? Sholat. Oke, good. Jawaban pertama. Keren. Betul. Sabar itu selalu dipasangkan dengan sholat. Wasta'inu bis-shobri was-sholah, ya. Meminta tolonglah kalian semua, memohon perlindunganlah kalian semua dengan sabar dan sholat. Selalu dipasangkan dengan itu. Jadi dia nggak bisa berdiri sendirian. Ya. Satu lagi kalau di hadis, sabar itu dipasangkan dengan syukur. Kata Nabi, sabar dan syukur itu laksana dua sayap. Laksana dua sayap yang akan membawa kamu ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun kamu hanya punya satu sayap, artinya kamu cuma punya sabarnya doang atau cuma punya syukurnya doang, kamu tetap bisa masuk surga. Karena itu adalah dua kunci. Kamu mau pakai kunci sabar bisa, kamu mau pakai kunci syukur bisa. Loh, kok gitu? Karena sebenarnya ketika seseorang bersabar, dia bersyukur, dan ketika seseorang bersyukur, sebenarnya dia tengah bersabar. Nah, gitu kan? Kok bisa sih? Contohnya begini, misalnya, konon kita punya tetangga kita beli motor baru. Kalau motor sih gak usah lah ya, motor tuh agak-agak biasa. Punya mobil baru, gitu kan? Punya mobil baru, mewah. Gitu. Di dalam hati kita, cakep ya. Gitu. Mana mobilnya mobil kesukaan saya lagi, gitu kan? Mana mobilnya mobil yang saya idam-idamkan lagi. Tapi dalam hati kita mengatakan, alhamdulillah, ya. Alhamdulillah. Saya masih punya motor, walaupun agak butut dikit, tapi masih bisa dipakai buat kerja, mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Di situ kita bersyukur. Bersyukur dengan yang kita punya. Tapi sesungguhnya, disadari atau tidak, di balik syukur kita itu ada sabar. Kita bersabar untuk nggak buru-buru beli yang sama. Kita bersabar untuk nggak nyinyirin tetangga kita yang punya mobil baru. Jangan-jangan uang hasil korupsi. Biasa ya, ada tetangga julita. Jangan-jangan itu hasil riba. Astagfirullahaladzim ya. Itu nggak boleh kita nilai, teman-teman. Karena kita nggak bisa melihat hati manusia. Nah, ketika kita bicara syukur, pasti kita akan menemukan sabar. Dan begitu pun sebaliknya. Ketika kita mampu bersabar, kita akan menemukan syukur. Gitu. Makanya kata Nabi, kalaupun kamu cuma punya satu saja, kalaupun kamu cuma punya satu dari dua kunci ini, kamu masih bisa masuk surga. Karena sabar dan syukur itu sepasang. Dalam sabar ada syukur, dan dalam syukur pasti ada sabar.
itu pun juga kadang-kala kita juga masih agak-agak ini ya, agak-agak tipis ya di definisi sabar ini gitu. Kita masih merasa bahwa oh sabar itu berarti boleh menunggu gitu ya. Sabar itu tungguin aja. Misalnya saya pengen punya mobil mewah nih gitu. Saya tungguin aja, tapi nggak usaha, ya kan, nggak nabung, nggak coba cari penghasilan tambahan, gitu, ya sama aja, bohong. Maka yang disebut dengan bersabar itu adalah kita mengupayakan secara aktif untuk keluar dari kondisi itu. Nah, tapi ada juga makna-makna sabar lain di dalam Quran, contohnya seperti yang terdapat di surah Luqman ya. Wasbir alama asobak, maka bersabarlah kamu atas apa yang menimpamu, atas apa yang mendatangimu gitu. Jadi asoba itu mengenai, asoba itu asal katanya dari musibah. Asoba yusibu musibatun, sesuatu yang menimpa kamu, sesuatu yang mengenai dirimu gitu. Maka kemudian wasbir alama asobak, maka bersabarlah kamu terhadap apa yang menimpa kamu. Maksudnya apa? Yang namanya sabar itu biasanya nggak enak. Ya. Kalau enak itu micin. Yang namanya sabar itu pasti nggak enak. Makanya diminta bersabar, menahan diri dari segala sesuatu yang kamu tidak suka. Wasbir alama asobak. Dan indahnya lagi, ya di surah yang lain, di surah sebentar. Allah alam. Nanti tolong perbaiki saya ya kalau ada yang bisa jawab di kolom chat. Fasbir sobron jamilan gitu ya. Maka bersabarlah kamu dengan sabar yang indah, dengan sabar yang cantik gitu. Maksudnya apa? Ketika kita bersabar itu hiasilah dengan keindahan. Ketika kita dalam masa bersabar itu hiasilah dengan sesuatu yang Allah sukai. Jangan sampai Allah malah menjadi marah dan murka kepada kita. Misalnya seperti ini. Mungkin di sini ada jomblowati ya, jomblowati, janganlah. Kata guru saya nggak boleh ngomong jomblowati. Calon istri-istri solihah. Nah, misalnya di dalam grup ini ada calon istri-istri solihah. Ketika calon istri-istri solihah ini sedang menunggu pangeran-pangeran solihnya, biasanya gitu ya, biasanya ada yang bilang kayak gini, apa? Saya pusing nih, kuliah gitu ya, skripsian ribet, mending nikah aja. Atau misalnya, udahlah, udah tamat sekolah, belum kuliah juga, ya mending kawin aja. Itu shortcut ya, shortcut apa? Ya shortcut lah, shortcut untuk menuju pernikahan. Nah, padahal sebenarnya kalau teman-teman mau menunggu atau mau bersabar, sabarnya para calon istri solihah itu adalah bukan dengan cara diam, gitu kan, kemudian duduk di bawah pohon kayu nungguin durian jatuh, gitu, bukan. Tetapi apa sih sabarnya ketika seseorang menunggu orang yang terbaik atau menunggu pasangan yang terbaik? Sabarnya adalah dengan cara memperbaiki diri, kemudian banyak melayakkan diri, kemudian juga bertanya kepada Allah gitu ya. Saya diajarin oleh salah seorang guru, dia bilang gini, apapun posisi hidup kamu, katanya, dimanapun kamu diletakkan, apapun amanah yang kamu terima, kalau kamu bingung, kamu tanya sama Allah, kamu tanya sama Tuhan yang ngasih itu. Itu keren banget menurut saya. Terus saya bilang, maksudnya gimana? Gitu. Apapun posisi kamu sekarang, apapun kegundahan kamu dan kegelisahan kamu yang kamu rasakan sekarang, kamu tanya sama Allah, ya Allah, engkau mau aku jadi apa? Tanya. Karena yang mendatangkan itu Allah. Maka yang berhak punya rencana juga Allah. Gitu ya. Misalnya ketika teman-teman ternyata yang sudah menikah ternyata dilarang suaminya untuk bekerja, kemudian diminta untuk menjaga anak di rumah. Nah, hati kecil sebenarnya, saya masih pengen kerja, gitu kan. Nah, kalau terjadi seperti ini, tanya sama Allah. Tanya saja, ya Allah, dengan posisi dan ketetapan ini, sebenarnya engkau ingin aku menjadi apa? Tanya sama Allah. Kenapa? Karena kita ini selama ini ngobrol sama Allah itu kayak ngerasa jauh, gitu. Seolah-olah Allah itu jauh. Secara jarak, iya, kita nggak tahu berapa ukuran jarak kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau di surah Al-Ma'arij kan, sedangkan perjalanan malaikat aja setara dengan 50.000 tahun ya. Satu hari perjalanan menuju Allah Subhanahu Wa Taala itu sama dengan perjalanan malaikat 50.000 tahun ke Al-Ma'arij, ke tempat tertinggi. Tapi itu malaikat ya, apalagi manusia. Saya nggak tahu berapa jauh secara jarak fisik. Tetapi kita harus ingat bahwa Allah Subhanahu Wa Taala itu maha besar dan maha dekat. Bahkan lebih dekat daripada nadi kita sendiri.
gitu ya. Kita aja nggak bisa lihat nih, belakang telinga kita aja kita nggak bisa lihat. Nah Allah lebih dekat dari itu. Artinya Allah itu dekat sekali, bahkan kita tidak bisa bayangkan sedekat apa. Tapi kemudian kita berjarak, gitu kan? Kita berjarak seolah-olah saat berdoa kita nggak ngerasa Allah itu mendengar. Ketika kita berdoa kita nggak merasa Allah itu melihat. Padahal ketika kita menanyakan sesuatu kepada Allah, kita harus bisa merasakan kita sedang berada di hadapan Allah dan Allah menyaksikan semuanya. Kayak kita lagi curhat sama teman. Kenapa kita percaya kita curhat sama teman? Karena temannya di depan kita, gitu kan? Coba bayangkan curhat pakai telepon. Ada yang kejadian nggak nih? Curhatan pakai telepon, temannya tidur, ya, dia menghilang. Akhirnya kan kesel ya, besok-besok kita nggak percaya lagi curhat sama dia. Kenapa? Karena dia ternyata tidak ada pada saat kita bercerita. Nah, bagaimana mungkin kita bisa menjalin kedekatan dengan Allah Subhanahu Wa Taala kalau kita saja sebenarnya tidak merasa Allah melihat dan dekat dengan kita. Nah itu teman-teman. Jadi mudah-mudahan ketika kita memahami makna sabar ini, kita tahu kita harus aktif, bergerak, ikhlas dan menghiasinya dengan perbuatan yang indah. Itu definisi sabar di dalam Al-Quran. Ya. Oke, nah kenapa sih kita harus bersabar? Sebenarnya banyak alasan untuk bersabar, tapi yang jelas 3 hal ini mudah-mudahan bisa merangkum kenapa sih kita harus bersabar. Yang pertama, sabar itu merupakan akhlak Qur'ani. Seperti yang tadi saya sudah katakan, dari 103 posisi atau lokasi kata-kata sobaro di dalam Quran, itu hampir mendekati jumlah perintah sholat. Kalau nggak salah saya jumlah perintah sholat itu atau yang berkaitan dengan sholat itu sekitar 127 kalau tidak salah saya. Nah kalau sabar itu 103, tipis sekali, ya, tipis sekali. Berarti ini betul-betul akhlak Quran. Kalau kita mau meniru akhlaknya Nabi, jadi kan Nabi pernah ditanya ya, sahabat pernah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, bagaimana sebenarnya akhlaknya Nabi? Kata Aisyah radhiyallahu anha, kana akhlaquhul Quran. Sesungguhnya akhlaknya Nabi itu adalah Quran. Jadi Quran yang berjalan, Quran dalam wujud manusia itu adalah Nabi Muhammad SAW. Artinya seluruh isi Quran itu ada di dalam diri Nabi Muhammad SAW, dan seluruh diri Nabi Muhammad SAW itu adalah perwakilan dari isinya Quran. Hebat nggak ini? Ya kan? Ini hebat banget. Nah, kita nggak bisa menyamai kesempurnaan Nabi Muhammad SAW, tetapi kita bisa meniru. Itulah kenapa Nabi itu dibuat dari golongan manusia. Itu kenapa Nabi itu diutus dari golongan manusia. Apa hikmahnya? Agar lebih gampang ditiru dan dicontoh. Nah, sekarang coba teman-teman bayangkan, seandainya kita punya Nabi, tapi Nabi kita malaikat. Nggak kelihatan, ya. Kemudian juga so super gitu ya, super banget, superb gitu. Kita bisa aja bilang, ya iyalah namanya juga malaikat, gitu kan. Dia takwa banget, sama Allah juga nggak berani ngelawan, ya iyalah gitu. Tapi ketika Nabi kita dari golongan manusia, kita tahu bahwa Nabi juga lapar, bahwa Nabi juga bisa sedih, Nabi bisa patah hati, Nabi bisa kecewa, bisa marah gitu ya. Dan akhirnya kita bisa meniru itu. Oh kalau saya marah, marahnya itu nanti nggak boleh mengikuti hawa nafsu saya. Karena Nabi saya marahnya seperti ini. Kalaupun marah, dia tidak mengeluarkan kalimat kotor, tidak ngancurin barang, ya, tidak memukul-mukul orang, kemudian tidak juga memaki-maki. Oh, berarti kalau marah kayak Nabi. Nah, kemudian juga kita bisa melihat, oh Nabi itu kalau sedih, ternyata sedihnya tidak sampai kecewa kepada Allah. Sedihnya itu hanya sebagai manusia biasa, manusiawi. Beliau menangis, beliau merasa kehilangan, terluka, kecewa, gitu ya. Ya nggak apa-apa. Itu normal, tetapi kemudian segera kembalikan itu kepada Allah. Guru saya Ustaz Bahtiar Nasir ketika satu hari saya sedang kecewa banget, beliau tuh ngasih satu pesan, dan pesannya itu luar biasa. Pesan ini singkat, tapi sampai sekarang saya tetap ingat. Dia bilang gini, Putri, katanya, kamu boleh kecewa, boleh kok, tapi jangan lama-lama, Allah nggak suka. Wah, itu buat saya simple, pendek, tapi sampai hari ini, setiap kali saya merasa kecewa terhadap sesuatu, saya cuma mengingat kalimat pendek itu. Putri, kamu boleh kecewa, tapi jangan lama-lama, Allah nggak akan suka. Kalimat itu terus-terus saya ingat. Maka ketika kita kemudian bicara tentang sabar, ya siapa orang yang kita tiru? Tentunya adalah sabarnya Nabi Muhammad SAW, yang mana akhlaknya Nabi seperti akhlak Quran. Itu yang pertama.
Yang kedua, kenapa kita harus bersabar? Karena perintah Allah. Jadi sebagian besar lokasi di dalam Quran itu ya, lokasi-lokasi ayat-ayat sabar dalam Quran itu, sebagian besar berbentuk fi'il amr atau kata perintah. Dan bersabarlah kamu, dan bersabarlah kamu, dan bersabarlah kamu. Itu banyak sekali, setengahnya dari 103 lokasi itu setengahnya perintah untuk bersabar. Itu artinya sabar ini adalah perintah Allah kepada kita semua. Artinya sebagaimana Allah memerintahkan kita untuk sholat, Allah memerintahkan kita untuk beriman kepadanya, begitu pula Allah memerintahkan kita untuk bersabar. Maka orang beriman harus tahu caranya bersabar. Dan harus tahu caranya sabar yang indah, sabar yang dihiasi dengan ketaatan. Dan yang terakhir, kenapa sih kita harus bersabar? Karena sabar itu adalah akhlaknya orang-orang solih dan akhlaknya para nabi. Di salah satu hadis disebutkan ya, bahwa tidak ada yang lebih keras siksaannya, tidak ada yang lebih keras cobaannya, mohon maaf, tidak ada yang lebih keras cobaannya kecuali para nabi. Nah, makanya sabarnya nabi itu luar biasa ya. Dan dari sekian banyak nabi, ini pertanyaannya, berapakah jumlah nabi yang pernah diturunkan di muka bumi? Silakan dijawab di kolom chat. Refreshing dulu. Jumlah nabi yang pernah diturunkan di muka bumi berjumlah sebanyak aduh. Tapi saya welcome sih kalau mau buka Google, oke aja, santai. Cuman sekarang 25, oke. Other question? Ada answer? Banyak. Oh ya, kalau banyak mah gua saya heran ya. 25 maybe, oke. Lebih dari 25, oke. Ada lagi? Oh, oke nih, 124.000 benar ya. 124 sekitar itu 124 atau 127. Biasanya saya pakai yang 127.000. Itu ada di kitab Al-Bidayah wa Nihayah ya, Ibnu Katsir. Jadi jumlah nabi-nabi yang pernah diturunkan di muka bumi ini jumlahnya ada kurang lebih 127.000. Banyak banget, ya iyalah. Bayangkan aja dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, masa nabinya cuma 25 ya? Enggak lah. Ya, 25 itu yang wajib diimanin. Tetapi jumlahnya itu lebih dari 127.000, kurang lebih. Nah, dari 127.000 ini kemudian kita diminta mengimani 25, ya, yang mana 25 ini dianggap mewakilkan seluruh permasalahan hidup manusia. Jadi kalau kita buka Quran, kita kan diminta mengimani 25 nabi ya, nabi dan rasul. Nah, kenapa 25 nabi dan rasul ini kemudian kisah-kisah mereka dimasukkan ke dalam Quran? Karena mereka adalah nabi-nabi yang bisa dibilang mewakili masalah hidup manusia sampai nanti hari kiamat. Gitu. Jadi manusia kalau menghadapi masalah A, coba lihat nabi yang ini. Kalau kamu menghadapi masalah B, coba kamu lihat masalah yang ini. Nah, nanti kita juga akan lihat, kamu lihat nabi yang ini. Gitu. Jadi sudah ada patokannya masing-masing. Nah, di antara 25 nabi dan rasul ini, ada 5 nabi yang amat keras cobaannya, dan mereka karena cobaannya amat keras gitu ya, sangat-sangat keras, kemudian mereka juga punya sabar yang banyak banget, dan mereka punya kesabaran yang luar biasa. Mereka punya gelar, yaitu, silakan diketik di kolom chat. Ulul azmi, oke. Kalau ini mah, wah kalau ini belum bisa jawab, nanti saya ajarin lagi ya, 25 nabi dan rasul gitu. Iya betul, ulul azmi. Ulul azmi itu adalah nabi-nabi yang terpilih karena rasa sabarnya mereka, karena kesabaran mereka. Dan garis bawah yang bagian terakhir, karena kuatnya cobaan mereka, maka mereka menjadi orang yang paling tinggi sabarnya. Karena banyaknya cobaan yang datang kepada mereka, maka mereka menjadi orang yang paling tinggi sabarnya. Masya Allah. Gitu ya. Jadi teman-teman bisa bayangkan, nabi-nabi ini saja, ya nabi-nabi ini saja cobaannya sudah luar biasa. Apalagi para ulul azmi. Tapi karena hebatnya cobaan yang datang kepada mereka, kemudian mereka memiliki rasa sabar yang amat tinggi, rasa sabar yang amat luar biasa. Nah itu dia. Oke. Nah ini sebuah apa ya? Oke, sebentar. Sudah kelihatan di screen ya? Kok agak mandek ya saya. Nah. Ini adalah sebuah hadis yang terkenal, yang masyhur tentang bagaimana ajaibnya sabar, gitu ya. Ini kata Nabi, ajaban, ajaban tuh kayak
amazing gitu ya, keren banget. Ajaban li amril mu'min, sungguh menakjubkan keadaan seorang mukmin. Inna amrohu kullahu khairun, sesungguhnya seluruh urusan itu baik. Walaisa dzaka li ahadin illa lil mu'min in asobathu sarra, ya. Walaisa dzaka li ahadin illa lil mu'minin, maksud lil mu'min artinya gini. Dan hal ini gak akan didapati kecuali pada orang beriman. Orang lain gak dapat nih. Orang kafir nggak ngerti, orang kafir nggak bisa, orang munafik nggak bisa, orang fasik nggak bisa. Ini hanya didapati pada orang mukmin. Ya, walaisa dzaka li ahadin illa lil mu'min in asobathu sarra, ketika dia ditimpa, apabila ia didatangi atau dikenai ke sarra, kesenangan, maka syakaro, maka dia pun bersyukur. Maka khairon lahu, dan itu baik baginya, gitu ya. Wa in asobathu dharra, dan kalaupun dia terkena sesuatu yang membahayakannya atau tertimpa kesusahan, kesulitan, sobaro, maka dia bersabar. Nah, itu tadi kan syukur itu sepasang dengan sabar. Maka khairon lahu, dan itu pun baik baginya. Makanya ketika kejadian, saya ingat kejadian 212 ya, part 11 itu kan kita tahu sama-sama. Saya baik 411, 212 saya ada di tempat. Part 11 itu saya ikut tuh di dalam kerumunan yang kena tembak-tembak gitu ya. Yang pernah tembak-tembak, berlindung, lari gitu. Itu kami ada di situ. Dan kita betul-betul, wah, kondisinya saya nggak bisa ceritakan lah ya, saat itu luar biasa sekali. Saya sampai hubungin keluarga saya di Medan. Saya bilang kalau ada apa-apa, siap-siap aja. Karena kondisinya memang saat itu agak mengerikan. Nah, kemudian 212, hujan deras kan? Hujan deras gitu. Kan banyak yang nyinyir gitu ya. Tuh, hujan deras apa segala macam. Dan hebatnya lagi, tidak ada satupun peserta yang ngeyel gara-gara kena hujan. Semuanya khusyuk sholat di bawah hujan. Kenapa? Karena ternyata itu adalah pertolongan Allah. Ketika air wudhu habis, air wudhu itu nggak cukup, ternyata Allah turunkan air wudhu yang tidak ada henti-hentinya dari langit. Semuanya berwudhu di tempat masing-masing dan sholat di atas tempatnya masing-masing. Dan semuanya bahagia, semuanya gembira. Sementara ada orang lain yang nyinyir, tuh kan makanya bla 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 gitu kan, hujan kan, deras kan gitu. Tapi ternyata orang-orang yang ada di tempat itu semuanya bahagia, senang, pulangnya basah-basah, nggak ada masalah sama sekali. Bahkan mereka habis sholat, walaupun basah-basah, makan-makan bareng, gitu ya. Masya Allah sekali. Jadi itulah orang mukmin. Kalau dia dapat kesenangan, dia bersyukur. Kalaupun dia mendapati sesuatu yang dia nggak sukai, gitu ya, ataupun sesuatu yang agak menyulitkan bagi dia, maka dia bersabar. Dan kedua-duanya baik, Insya Allah. Nah, selanjutnya, oke. Saya mau bagikan kisah-kisah tentang kesabaran di dalam Quran ya. Jadi pertama itu adalah kisah dari Nabi kita, Nabiullah Ayub alaihissalam. Ada yang tahu penyakit apa yang mengenai Nabi Ayub? Penyakit apa kira-kira? Kusta, betul. Penyakit kusta ya. Penyakit kusta itu dia, saya pernah sih ketemu dengan penderita kusta, betul. Saya ketemu dengan penderita penyakit kusta itu dia kulitnya itu seperti apa ya, seperti gatal gitu ya, atau seperti bopeng-bopeng, tapi kemudian kayak dagingnya itu dimakan gitu, bahkan bisa sampai ke tulang, bisa sampai habis tulang belulangnya itu. Jadi biasanya kalau saya pernah ketemu itu jarinya habis perlahan-lahan, jadi jarinya hilang satu persatu. Nah seperti itu, dan itu yang menimpa Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub alaihissalam ini tadinya orang kaya ya, tajir lah, orang kaya, anaknya banyak, soli-soli, baik-baik, istrinya cakep gitu ya, solihah juga. Kemudian juga beliau orang terhormat, Nabi ya, soalnya Nabi kan dihormatin sekali pada masa-masa itu dulu. Nah kemudian ternyata diuji dengan penyakit kusta. Kalau dalam catatannya memang penyakit kusta. Dan penyakit ini ditimpakan kepada beliau selama 18 tahun. 18 tahun. Teman-teman bayangin 18 tahun mengidap penyakit yang mana penyakitnya ini saking kan parahnya, tidak tersisa satu lubang jarum pun yang selamat dari penyakit itu. Artinya sekujur tubuhnya semuanya penuh dengan kusta. Sampai ke kepalanya, ya, telinganya, mungkin dalam telinganya, belakang lehernya, semuanya. Maksudnya, kalau seandainya ada satu jarum suntik yang mau dicolok ke tempat yang belum ada penyakitnya, itu nggak ada sama sekali. Karena sekujur tubuhnya itu sudah kena kusta, sudah kena penyakit kulit. Bayangkan, kondisi ini berlangsung selama 18 tahun lamanya. 18 tahun. Lah kita demam sehari udah ngeyel. Ya, demam sehari udah sakit banget.
Baru demam sehari ngomongnya sakit banget, nggak mau kayak gini, enakan sehat, banyak banget alasannya. Ya, tapi Nabi Ayub itu kemudian mampu bertahan. Pertanyaannya kemudian, apakah beliau tidak punya usaha? Enggak, beliau ya punya usaha, pasti punya usaha ya. Bukan berarti kena penyakit terus diam saja gitu. Tapi yang unik adalah bagaimana keikhlasan beliau dalam menerima apa yang Allah takdirkan kepadanya. Jadi sebenarnya kisahnya gini teman-teman, kenapa Nabi Ayub ini kemudian terkena penyakit yang sedemikian hebat ya. Memang tidak ada catatan sejarah atau tidak ada catatan dalil yang betul-betul menuliskan bagaimana Nabi Ayub itu terkena penyakit ini ya. Yang tercatat di dalam Quran itu hanya ayat ini dan ayat setelahnya mengenai tentang penyakit Nabi Ayub gitu. Jadi sebenarnya setan itu datang kemudian semacam ada dialog dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian mereka minta izin mau ngegoda Nabi Ayub, mau menghasut lah gitu ya, karena mereka tahu Nabi Ayub itu penyabar, Nabi Ayub itu orang yang solih, kemudian juga sangat-sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, sangat bertakwa. Kemudian setan nge-challenge, nge-challenge gitu ya. Gimana kalau ya Allah, gimana kalau yang hamba-Mu yang satu ini kita godain gitu. Kita kita hasut. Kata Allah Subhanahu wa taala, dia adalah hambaku yang spesial. Ini jawabannya. Dia adalah hambaku yang spesial. Kamu niscaya tidak akan bisa menghasutnya. Karena Allah tahu Nabi Ayub itu akan mungkin kehasut sama setan. Nah, tapi untuk membuktikan loyalitasnya Nabi Ayub, Allah kemudian mengujinya dengan penyakit ini. Ya, mengujinya dengan penyakit ini, kemudian anaknya ada banyak meninggal dunia, harta bendanya musnah. Bayangkan ya, anaknya udah meninggal, hartanya nggak ada, tinggal istrinya doang, dan itu pun teman-teman tahu juga kisahnya bagaimana Nabi Ayub kemudian harus menghukum istrinya karena ada sesuatu yang tidak yang kurang tepat untuk dilakukan seorang istri kepada suami. Nah, uniknya itu adalah ketika istrinya mengatakan seperti ini, kamu kan Nabi Allah, ya, wahai Nabi Allah, kamu kan nabinya Allah. Masa kamu nggak bisa doa minta disembuhin loh? Masa kamu nggak bisa bilang sama Tuhanmu, sama Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, sembuhin saya dong, saya udah lama banget nih sakitnya. Masa kamu nggak bisa doa gitu? Kamu kan Nabi, pasti dikabulin doamu, kata istrinya gitu. Apa jawabannya Nabi Ayub? Aku malu kepada Allah Subhanahu wa taala karena nikmatnya jauh lebih banyak daripada sakitnya. Wah, luar biasa. Nabiullah Ayub tuh menjawab seperti itu. Aku malu kepada Allah karena lebih banyak nikmat yang aku terima daripada sakitku. Sakitku baru sebentar, nikmatnya lebih banyak. Begitu kata Nabi Ayub. Nah, apa yang kemudian sampai membuat Nabi Ayub membaca doa ini adalah ketika pada satu hari penyakit kustanya itu sudah menyerang lidah. Jadi udah menyerang lidah, udah masuk ke lidahnya, kemudian mulai menyerang langit-langitnya. Yang tadinya cuma berada di luar, penyakit ini cuma berada di luar, kemudian mulai menyerang bagian dalam, gitu ya, mulai masuk ke mulut. Akibatnya apa? Akibatnya Nabi Ayub ini ketika mau berzikir, lidahnya tuh nggak leluasa, terganggu. Nah, ketika sudah sampai dalam kondisi ini, ya, kalau tadi masih penyakitnya di luar, sampai nggak ada sisanya satu lubang jarum pun, dia nggak ada masalah. Dia nggak ada masalah. Tapi ketika penyakit ini sudah mengenai daerah mulutnya, dan itu sudah mengganggu zikirnya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu artinya lisannya sudah tidak bisa lagi fasih berzikir, barulah beliau membaca doa ini. Anni masaniyad dur wa anta arhamur rahimin. Dan ini doanya lembut sekali, doa yang sangat santun sekali. Ya, kita baca dulu di awalnya wa ayyuba, dan ingatlah ketika Ayub iznada rabbahu, ketika dia dengan lirih Tuhannya. Jadi nada yunadi itu adalah memanggil dengan lirih, memanggil dengan halus dan lembut. Makanya kalau doa itu jangan ngotot ya. Ya Allah, berikanlah saya. Mudah-mudahan sih nggak ada, mudah-mudahan ya, mudah-mudahan nggak ada. Tapi kalau doa itu panggil Allah dengan panggilan yang lirih dan santun, penuh dengan cinta. Nah, wa ayyuba, dan ingatlah ketika Ayub kemudian berdoa memanggil dengan lirih, memanggil dengan sopan, memanggil dengan halus kepada Tuhannya. Dan dia bilang apa? Anni masaniyadur. Ya Allah, saya disentuh sama penyakit. Coba, disentuh penyakit.
Setelah seluruh badannya terkena kusta sampai nggak ada sisa satu lubang jarum pun, dan kemudian mulutnya mulai diserang sama penyakitnya, Nabi Ayub cuma ngomong, saya disentuh penyakit ya Allah, kena dikit dong. Jadi masa itu gini, nih kayak dilewatin gitu doang. Ya, kalau dalam bahasa Arab masa itu gini. Nah, diusap. Atau bahasa Indonesianya, saya kena usap sama penyakit. Gitu. Saya disentuh sama penyakit, halus banget. Sementara kita batuk doang bilangnya apa? Kerongkongan saya rasanya kayak dicabutin duri-duri. Ya, penyakitnya dikit, lebaynya banyak. Nah, kalau Nabi Ayub itu tidak, penyakitnya banyak, tapi kemudian beliau cuma bilang, ya Allah saya disentuh sama penyakit. Ad-dur itu bukan penyakit, ad-dur itu artinya bahaya. Jadi saya disentuh penyakit yang membahayakan. Tidak membahayakan fisiknya sebenarnya, tapi apa yang paling membahayakan bagi Nabi Ayub? Beliau takut kalau lisannya tidak lagi bisa berzikir menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dengan fasih. Itu yang dia sebut dengan ad-dur. Maka sebenarnya bahaya yang paling bahaya adalah bukan penyakit yang mengenai fisik, tetapi penyakit yang mengenai kolbu kita sehingga merusak keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu jauh lebih bahaya. Makanya ibu-ibu kalau punya anak, pastikan anaknya makan makanan yang halal. Ya. Pasangan, istri-istri, kalau suaminya pulang kerja misalnya atau misalnya ngasih uang, minta sama dia, bilang sama dia, tolong pastikan yang saya dan anak-anak makan itu adalah halal. Kenapa? Karena segala sesuatu yang haram masuk ke mulut, kemudian masuk ke tubuh, menjadi daging, dan daging yang haram letaknya di neraka. Jadi pastikan hanya memakan yang halal. Pastikan dia betul-betul dari pekerjaan yang halal, dan tidak ada hak orang diambil darinya. Karena ad-dur bagi Nabi Ayub itu bukan penyakit yang mengenai kulitnya, tapi yang paling beliau takutkan adalah penyakit yang membuat dia tidak bisa lagi menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Dan doa ini Nabi Ayub nggak minta disembuhkan. Dia cuma bilang gini, wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, saya ini lagi disentuh penyakit. Wa anta arhamur rahimin. Sementara engkau yang paling penyayang di antara yang menyayangi. Jadi maksudnya engkaulah yang maha penyayang gitu ya. Arhamur rahimin itu artinya kalau ada banyak penyayang, maka engkaulah yang paling penyayang kepadaku. Engkaulah yang menguasai, engkaulah yang memiliki seluruh kasih sayang. Ada nggak di kalimat ini minta kesembuhan? Nggak ada teman-teman. Dan kemudian karena doanya yang tulus ini, karena Nabi Ayub ini tidak mengeluh, Nabi Ayub ini justru punya adab dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bersabar menerima, kemudian bersabar dengan baik, bersabar dengan ikhlas, bersabar yang indah, maka kemudian di surah Al-Anbiya ayat 84 Allah mengganti seluruh yang telah hilang darinya, bahkan diganti berkali lipat. Anaknya dikembalikan, hartanya dikembalikan dan dikembalikan berkali-kali lipat, dan kemudian penyakitnya diangkat. Nah, itu adalah buah sabar. Dulu teman saya pernah bilang gini, Putri katanya, kamu tuh jangan pacaran, dia bilang. Kenapa? Saya bilang gitu. Iya, kamu harus sabar untuk tidak pacaran. Bersabarlah maka kamu akan puas, dia bilang. Saya ingat betul tuh sampai hari ini. Bersabarlah maka kamu akan puas. Tapi dia yang ngingetin saya dia pacaran sih. Ya, tapi nggak apa-apa lah. Saya mendapatkan minimal saya mendapatkan manfaatnya. Dan itu betul, kalimat itu betul, bersabarlah maka kamu akan puas. Karena kalau kita lihat kisah-kisah dalam Quran, orang-orang yang mampu bersabar, nanti endingnya insya Allah akan puas dengan apa yang Allah berikan. Akan memenuhi relung-relung kalbunya, sehingga dia betul-betul bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia akan mendekat dengan nikmat-nikmat tadi. Ya. Itu adalah kisah yang pertama. Nah, kisah yang kedua adalah kisah dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Khalilullah, ini adalah gelarnya beliau ya, kekasihnya Allah, Ibrahim alaihissalam. Ini adalah salah satu dari doa beliau. Sebenarnya banyak, di dalam Quran tuh banyak doanya Nabi Ibrahim, tapi ini adalah yang saya kutip berkaitan dengan keinginan beliau untuk mempunyai seorang anak. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam itu sampai usianya 87-an, hampir 90 tahun, beliau itu belum punya anak, dan istrinya juga sudah tua. Waktu itu istrinya Siti Sarah. Kemudian Nabi Ibrahim itu tidak putus-putus berdoa. Salah satu doanya itu ini, Robbi habli minas solihin. Ya, wahai Tuhanku, hab itu bahasa Indonesianya kira-kira hadiah gitu ya, hadiah pemberian yang terbaik. Makanya di sini diartikan sebagai anugerah. Jadi
Nabi Ibrahim itu tidak bilang tidak bilang begini, ya Allah berikanlah kepadaku anak, berikanlah kepadaku keturunan, gitu. Enggak. Ya Allah jadikanlah istriku hamil, gitu. Enggak. Dia doanya tidak begitu. Tapi beliau berdoa, Robbi habli minas solihin. Wahai Tuhanku, hadiahkanlah kepada aku ya minas solihin, artinya dariku dan keturunanku nanti jadi orang solih. Minimal masuk golongan orang solih. Tapi lihat doa ini kemudian, beribu tahun kemudian, doa ini menghasilkan sebuah jawaban yang luar biasa, bahwa dari nasabnya Nabi Ibrahim alaihissalam lahir penutup para nabi, penghulu para nabi, pemimpin para nabi, dan manusia pilihan yang bernama Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang punya gelar Al-Mustafa. Al-Mustafa artinya yang terpilih di antara yang terpilih. Dari mana? Dari doa ini. Jadi Nabi Muhammad itu adalah pengkabulan dari ijabah dari doa Nabi Ibrahim, yang mungkin Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad belum pernah ketemu. Ya, secara fisik, secara langsung, nggak ketemu. Makanya kalau teman-teman mungkin ada beberapa yang kemarin sempat main ke Instagram saya pernah menulis tentang doa yang tidak sempat bertemu. Nah, itu adalah doa ini. Robbi habli minas solihin. Ya. Nabi Ibrahim itu berdoa seperti ini, tidak sempat ketemu dengan ijabah doanya. Tapi kemudian subhanallah, Allah mengijabah dengan yang paling baik, paling indah, dan paling bagus, yaitu dengan Nabi Muhammad SAW. Ya. Jadi kalau misalnya saat ini, mungkin saya tahu ada beberapa yang masih berusaha punya keturunan dan segala macam, itu harus rajin-rajin mengamalkan atau membaca doa ini. Robbi habli minas solihin. Ya. Bahkan kalau misalnya ada yang belum menikah, dibacakan ini banyak-banyak. Agar apa? Kita nggak tahu loh teman-teman. Doa kita yang mana, yang keberapa, atau yang keluar dari lisan siapa yang akan dijabah Allah. Maka baca ini banyak-banyak. Habis sholat, Robbi habli minas solihin. Wahai Tuhanku, anugerahkan kepadaku minas solihin. Generasiku, anak cucuku, jangan sampai ada yang terbawa ke dalam. Ya, mohon maaf ya. Mohon izin tadi ada. Iya. Mohon maaf tadi terputus sedikit, saya lanjutkan. Oke, jadi dengan doa ini, ulangi doa ini seterusnya, berulang-ulang, sehingga kemudian kita akan memiliki, mudah-mudahan kita diberikan anak cucu keturunan yang semuanya digolongkan menjadi orang solih dan terlindungi dari segala kefasikan, kemunafikan, dan kekufuran. Dan yang terakhir, ada kisah, walaupun ini bukan kisah terakhir ya, di dalam Quran banyak sekali kisah-kisah mengenai tentang kesabaran, apalagi dari nabi-nabi itu. Tapi saya memilihkan yang 3 ini karena bisa dibilang mewakili beberapa permasalahan dalam hidup. Nah, selanjutnya adalah Nabiullah Yusuf alaihissalam. Nah, beliau ini bisa dibilang ujiannya luar biasa ya, luar biasa, cakep, ganteng gitu ya. Tapi ujian kesabarannya panjang, benar. Makanya yang disebut sebagai kisah terbaik di dalam Quran itu adalah kisahnya Nabi Yusuf. Ya. Kisah Nabi Yusuf itu, surah Yusuf itu disebut sebagai kisah terbaik dalam Quran. Sementara kisah terpanjang itu ada kisahnya Nabi Musa. Nah, jadi kisah terpanjang di dalam Quran, kisah terbanyak dalam Quran adalah kisah Nabi Musa, tetapi kisah paling baik atau kisah yang bisa dibilang mewakili seluruh aspek hidup itu adalah kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, pertama kita lihat dulu dari masa kecilnya. Masa kecilnya dibuang sama saudaranya sendiri kan, gara-gara tuh saudaranya tuh insecure, insecure punya adik cakep, ya kan? Jadi akhirnya dibuang sama mereka, dimasukin ke dalam sumur. Nah, dia diangkat sama salah satu seperti kelompok dagang, ya kafilah, kemudian dijual sebagai budak, dibeli sama seorang perdana menteri di saat itu di Mesir. Kemudian digoda pula sama istrinya si perdana menteri, gitu ya. Yang pada saat itu kita tahu namanya Zulaikha, tapi sebenarnya kalau di dalam Quran disebutnya Imro'atu Aziz, wanita dari seorang lelaki yang perkasa gitu ya, artinya orang yang punya kuasa, artinya istri dari seseorang yang punya kuasa gitu loh. Nah kemudian difitnah mau begitu-begituan, padahal beliau sudah menolak, jelas-jelas ya, beliau sudah menolak dan kemudian dipenjarakan. Di penjara beliau sebenarnya punya kesempatan untuk bisa keluar, karena Nabi Yusuf itu satu hari ditanya sama 2 orang, satu bilang saya bermimpi melihat ada roti yang ditaruh di atas kepala atau bagaimana gitu cerita kisahnya. Satu lagi anggur ya, anggur
bukan buah, anggur minuman. Nah, ternyata itu adalah makna bahwa salah satu dari 2 orang itu akan dibebaskan, yaitu orang yang menjadi tukang tuang minumnya Firaun itu akan kembali bekerja kepada Firaun. Tetapi kemudian yang satu lagi yang bermimpi melihat ada roti dimakan burung di atas kepala, itu artinya kepalanya akan dipenggal. Dan benar, ternyata dia dihukum mati, dieksekusi dipenggal. Nah, kemudian Nabi Yusuf bilang, nanti kalau kamu ketemu sama Firaun gitu ya, ini mohon maaf ya, Firaunnya Nabi Musa sama Firaunnya Nabi Yusuf itu nggak sama. Nah, ini harus kita jelaskan dulu. Firaunnya Nabi Yusuf dengan Firaunnya Nabi Musa itu tidak sama. Firaun itu adalah sebutan bagi raja-raja Mesir. Ya, Firaun itu gelar, bukan namanya Firaun. Jadi Firaunnya Nabi Musa dan Firaunnya Yusuf itu bukan orang yang sama. Nah, kemudian Nabi Yusuf bilang, nanti kalau kamu ketemu sama Firaun, kamu udah dibebaskan, bilang aku ada di dalam. Ya, ada namanya Yusuf di dalam, dia terfitnah bla 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 segala macam. Orang ini lupa, dan lupanya sampai 7 tahun. Dia lupa sampai 7 tahun, sampai akhirnya kemudian Nabi Yusuf alaihissalam tetap berada di dalam penjara. Tetapi ya, setelah itu ternyata beliau dibebaskan, kemudian beliau dulunya sempat menjadi Menteri Keuangan, kemudian juga kalau teman-teman tahu kisahnya tentang bagaimana negeri Mesir hampir dilanda kekeringan, tetapi kemudian dengan manajemennya Nabi Yusuf itu bisa survive dalam waktu 7 tahun. Dan itu pula yang ternyata bisa mengundang kembali keluarganya yang berada di Syam, di dataran Syam, kemudian dipindahkan ke Mesir atau didatangkan ke Mesir, dan kemudian Nabi Yusuf menanggung mereka semua. Dan kalau tidak salah saya, saudaranya Nabi Yusuf ini kan 11 orang ya, 11 orang. Dengan beliau menjadi 12. Itu pada saat pindah ke Mesir, itu jumlahnya kurang lebih, karena kan saudara-saudaranya Nabi Yusuf nikah, punya anak, punya cucu gitu ya, setelah sekian tahun. Dan itu kalau nggak salah yang dibawa pindah dari Syam ke Mesir itu kurang lebih 56-an orang. Kalau nggak salah saya ceritanya. Jadi banyak. Dan itu semuanya ditanggung sama Nabi Yusuf. Nah, makanya ya, bersabarlah maka kamu akan puas. Jadi sebagaimana Nabi Yusuf itu bersabar saat beliau menjalani takdir Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga tidak melupakan Allah Subhanahu wa taala, justru beliau makin bertakwa, beliau makin mendekat kepada Allah, maka kemudian Allah menganugerahkannya sebuah hadiah terbaik di ujungnya. Jadi Perdana Menteri, ketemu lagi dengan bapaknya, ketemu lagi berkumpul dengan keluarganya, dan sedikit pun tidak ada dendam dalam hati Nabi Yusuf. Nah, ini ketiga kisah ini mudah-mudahan, karena ini kisah Qur'ani, mudah-mudahan bisa menjadi renungan buat kita. Bagaimana sih sebenarnya sabar yang indah itu di dalam Quran, ya. Dan sabar ini sendiri pun tidak hanya dalam kondisi yang sulit. Bahkan sabar itu harusnya di dalam kondisi lapang. Contohnya seperti ini. Kita mungkin bisa sabar saat kita lapar. Nggak punya makanan, ya kan? Nggak punya minuman, kelaparan, kehausan. Kita mungkin bisa sabar. Bisa sabar makan apa yang ada gitu ya, misalnya ada mie instan diparuh 3 gitu kan, atau mie instan yang dimakan buat hari ini, besok sampai besoknya lagi gitu, kita bisa sabar. Tapi nggak banyak orang yang bisa sabar saat dia sedang saat dia sedang berada dalam kelebihan. Lihat makanan banyak, dia pengen habisin semuanya. Ya. Paling gampang apa? Pas bulan puasa, lihat takjil bertumpuk-tumpuk, mau dimakan semuanya, dibeli semuanya. Padahal lambungnya cuma segini, gak cukup gitu ya. Nah, sabar itu bukan hanya dalam waktu sempit, tapi juga harus dalam waktu lapang. Dan yang terakhir, ya, mudah-mudahan ini nanti kita ada sharing session. Yang terakhir, ini adalah sebuah ajaran dari guru saya juga ya, beliau bilang manusia itu akan diuji dengan apa yang paling kuat dia perjuangkan. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW punya gelar Al-Amin yang artinya terpercaya, maka beliau diuji dengan kepercayaan. Orang jadi nggak percaya sama beliau ketika beliau datang membawa ajaran Islam. Sebagaimana Maryam, yang mana Ibunda Maryam ini, beliau diuji, dia sangat menjaga, sangat memperjuangkan kesuciannya, ternyata ujian yang datang adalah ujian kesucian. Beliau dituduh mempunyai anak tanpa bapak. Kemudian sebagaimana Nabi Ibrahim yang berjuang mencari Tuhan, menemukan Tuhan, maka kemudian ujiannya adalah ujian ketika beliau berhadapan dengan berhala-berhalanya orang-orang kafir, dan kemudian beliau dituduh
Bukan dituduh, emang beneran ya, sudah menghancurkan berhala-berhala itu. Nah, manusia itu akan terus diuji dengan apa yang paling kuat dia perjuangkan. Maka perhatikan apa yang teman-teman perjuangkan pada hari ini, perhatikan apa yang sedang kuat sekali kita pegang pada hari ini. Mungkin kalau ada orang yang setengah mati mengumpulkan harta, mungkin dia akan diuji di situ, akan dites di situ. Atau ada orang yang setengah mati gila perawatan, skincare gitu ya. Mungkin nanti ujiannya di situ. Atau ada juga orang yang gila mengejar jabatan, ya, bos harus jadi pimpinan tertinggi. Mungkin nanti juga ujiannya di situ. Maka perhatikan apa yang paling kuat kita perjuangkan pada saat ini, dan mungkin akan ada di situ ujian-ujiannya. Tapi bagaimana caranya agar kita tidak diuji sangat meyakinkan gitu ya? Teruslah mendekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, teruslah mendempet sama Allah Subhanahu Wa Taala, dan tidak usah terlalu condong pada sesuatu. Tidak usah terlalu condong, saya tuh cinta banget sama ini, saya suka banget sama ini. Nah, jangan sampai ada yang terlalu kuat kita perjuangkan sehingga kita jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Terakhir, sebelum saya tutup ya, karena ini kita kisah Qurani, ada baiknya kita mencoba simulasi. Mohon izin kepada MC ya, teman-teman silakan pikirkan. Ya, pikirkan. Saya nggak akan tanya di kolom chat karena nggak boleh lah ya. Silakan pikirkan kondisi apa yang saat ini bagi teman-teman sulit sekali dan teman-teman pengen bisa bersabar di situ. Silakan. Ada waktu 3 menit. Silakan teman-teman memikirkan apakah kondisi yang mungkin pada saat ini membuat teman-teman merasa galau, gundah, sedih sekali, sehingga ingin bisa bersabar di dalam kondisi itu. Misalnya tadi yang punya anak gitu kan, saya pengen bisa sabar nih kalau anak saya lagi ngamuk-ngamuk gitu, atau misalnya saya pengen bisa sabar nih kalau anak saya lagi apa namanya, lagi minta macam-macam. Nah, silakan teman-teman pikirkan apa yang kira-kira membuat teman-teman ingin bersabar ya, atau kondisi apa yang teman-teman pengen banget nih sabar sekarang. Nah, saya kasih waktu sekitar 2 menit lagi, nanti kita akan sharing bagaimana kita menghadapi kondisi-kondisi seperti itu. Mungkin boleh dibantu ini bridging dari KKMC ya. Nah, alhamdulillah pemaparan materi mengenai sabar tadi sangat luar biasa ya. Betapa sabar itu memang sangat-sangat dianjurkan gitu, sehingga sehingga anjurannya disetarakan dengan sholat gitu. Kemudian kisah-kisahnya juga mengenai sabar dari Nabi Ibrahim, Nabi Ayub, dan yang lainnya juga kisah tentang sabar yang sangat luar biasa gitu. Jadi kalau misal sabar ini mungkin disimpulkan ya, sabar itu adalah bagaimana kita menghadapi ujian dengan sikap yang benar dan usaha yang sebaik-baiknya. Mungkin itu ya. Iya nggak tuh Putri? Nah, kemudian nih, seperti tadi di awal nggak apa-apa ya saya panggilnya teh biar ini ya, biar seperti friend gitu. Jadi seperti Teh Putri tadi katakan di awal, mungkin dari kajian ini yang paling eye catching gitu dari judulnya itu tentang sabarnya itu. Berarti kemungkinan besar teman-teman yang di sini tuh ada sesuatu tentang sabar yang ingin digali gitu ya. Nah, masih ada waktu buat teman-teman tadi seperti instruksi Teh Putri ya untuk dijelaskan atau disebutkan keadaan apa sih yang sedang menimpa kita sehingga kita ingin bersabar gitu. Keadaan pandemi ya betul sekali ya Teh. Pandemi ini sangat gimana ya? Sangat tidak memuguhkan gitu, jadinya mau kajian susah walaupun memang ada media-media yang alhamdulillah membantu kita supaya tetap jalan gitu ya kajiannya. Terus mau cari ekonomi juga, penghasilan juga ada pihak-pihak yang menjadi lebih sulit gitu ya untuk mencari dan lain sebagainya. Dan pandemi mudah-mudahan segera berlalu juga ya.
Mungkin dari nanti sistemnya setelah nanti dituliskan keadaannya nih Teh, nanti dipaparkan atau gimana Teh? Iya, setelah saya ambil alih dulu ya, karena saya harus wrapping dulu nih, closing dulu. Oke. Jadi ketika teman-teman, karena tadi sudah 3 menit ya, mudah-mudahan teman-teman sudah dapat maknanya apa saja kondisi-kondisi yang teman-teman pengen bersabar. Nah, sekarang dari kondisi tersebut gitu ya, coba teman-teman membuat sebuah jurnal atau catatan. Pertanyaannya begini, siap atau tidak? Ya, pertanyaannya adalah siap atau tidak terhadap keputusan Allah. Nah, kenapa saya minta teman-teman membuat begini? Ketika kita tidak mampu menyediakan wadah terhadap pemberian Allah, maka kemudian pemberian itu tidak datang, gitu ya. Nah, nanti kalau misalnya ada yang mau baca ini juga ada di Instagram saya, judulnya itu judulnya wadah, masih baru. Itu saya posting karena mau menceritakan bahwa kadangkala Allah tuh mau ngasih kita sesuatu yang hebat, tapi wadah kita nggak cukup. Allah mau ngasih kita bola basket, tapi kita cuma punya wadah sebesar gelas, yang nggak muat. Gitu. Maka kemudian kita harus siapkan dulu wadahnya. Mungkin saya perlu sharing sedikit. Nah, tadi ada yang japri saya, mohon maaf tidak bisa saya balas dari sini ya, karena saya lagi online. Dia tanya bagaimana saya bisa keluar negeri, karena fotonya seperti sedang di salju-salju. Itu salju beneran ya, by the way. Nah, pada satu hari saya pengen banget bisa keluar negeri, tapi saya tuh punya keinginan seperti ini. Kalau saya mau keluar negeri, saya nggak mau pakai biaya sendiri. Dan saya nggak mau karena urusan jalan-jalan, saya nggak mau. Gitu ya. Saya mau kalau keluar negeri itu saya menemukan sesuatu. Nah, kemudian pada saat itu saya ingat April pertama sekalinya, tapi sebenarnya saya ke keluar negeri udah dari SD, tetapi artinya yang agak cukup jauh itu waktu saya ke Turki tahun 2019 dan ke Turki tahun 2020. Nah, pada saat 2019 itu, tadinya saya punya paspor saya itu nggak pernah dipakai, udah 3 tahun. Kan paspor cuma 5 tahun ya. 5 tahun, kemudian ayah saya bilang gini, udah buat paspor aja. Waktu itu saya bilang, nggak usah lah, lagi nggak bakal dipakai juga, emang saya mau kemana gitu. Tapi ayah saya ngotot, buat saja, kata dia, buat saja, mana tahu nanti kamu dapat tugas kemana. Akhirnya saya buat, 3 tahun nggak kepake ini paspor, ya Allah sedih banget, untung nggak jadi buat ini ya, buat bungkus cabai ya. Akhirnya saya simpan aja tuh paspor, nggak pernah dipakai. Tapi satu hari saya berpikir, ini paspor harus dipakai gitu. Ini harus berguna nih, jangan sampai kosong lagi kayak paspor saya sebelumnya 5 tahun nggak kemana-mana. Akhirnya saya bilang, ya Allah, saya bismillah, saya mau ke luar negeri. Nah, saya mulai coba-coba ikut konferensi-konferensi luar negeri, saya daftar. Tapi sebenarnya tujuan saya mendaftar itu bukan pengen lulus. Tujuan saya mendaftar itu adalah saya pengen menguji seberapa siap saya kalau seandainya saya dikirim ke konferensi luar negeri. Qadarullah, April 2019 pada saat pemilu, tiba-tiba Ustadz Bahtiar memilih ada 2 orang akhwat dari AKL, mewakili AKL yang harus bisa bahasa Arab dan harus bisa memahami konflik Palestina. Kebetulan saya menjadi relawan Baitul Maqdis di Spirit of Aqsa. Ya sudah, akhirnya kita dikirim ke Turki pada saat itu. Nah, di situ saya berpikir, kalau kita mampu menyediakan diri, ketika kita siapkan wadahnya, maka Allah akan kasih. Tapi kalau misalnya kita nggak siapin wadahnya, ya Allah nggak kasih. Nah, pertanyaannya kemudian adalah, dengan kondisi yang lagi teman-teman hadapin, dengan kondisi yang nggak enak ini, teman-teman siap atau tidak menerima segala ketentuan Allah? Itu dulu pertanyaannya, siap atau tidak? Oke. Setelah teman-teman jawab, tolong dituliskan di bawah, ya, tolong dituliskan di bawah, kira-kira kondisi apa yang ingin teman-teman capai setelah lulus dari kondisi yang tidak mengenakan ini? Posisi apa yang pengen teman-teman capai ketika sanggup bersabar melewati semua ini? Silakan dituliskan. Ya, sambil dituliskan, saya cerita sedikit lagi. Umur saya tahun ini 28 ya. Umur saya tahun ini 28. Saya baru melanjut S2. Dari dulu teman-teman saya bilang, Putri kamu tuh harusnya udah sekolah, lanjut kuliah tuh dari lama, gitu ya. Lanjut kuliah tuh dari lama, kayak kamu tuh jangan diam-diam aja gitu. Tapi pada saat itu saya belum punya niatan untuk S2, sama sekali belum punya niatan. Mau teman-teman saya semuanya kuliah, jadi manajer kayak, jadi dokter kayak gitu, saya nggak ada niatan sama sekali, karena saya belum pede aja pada saat itu. Saya nggak pede soal ujian TOEFL ya, maksudnya saya ngerasa, aduh saya belum pernah tes TOEFL. Sampai akhirnya akhir 2019, saya ikut persiapan TOEFL. Saya nggak tahu juga mau dipakai buat apa, orang saya belum mau ujian. Tapi saya iseng aja ikut kelas TOEFL. Ikut aja lah, kita ikut kelas TOEFL 10 hari intensif di Pare, Kediri. Pulang dari sana,
tiba-tiba saya dapat kabar, ada ustadz yang nanya gini, Putri kamu mau umroh nggak gitu. Saya bilang ya kali nggak mau, mana ada orang nggak mau umroh, saya bilang gitu ya. Katanya ada nih, kita butuh tim buat pergi umroh gitu ya. Itu saya dikabari 1 Januari 2020. Saya tanya, buat kapan Ustadz? Berangkat tanggal 20 Januari. Ya Allah, ini cuma 3 minggu dong gitu kan. Dan alhamdulillah akhirnya kita berangkat umroh. Ketika saya berada di depan Ka'bah, salah satu doa saya adalah, saya bilang ke Allah, ya Allah saya siap untuk S2, saya bilang. Tapi saya punya permintaan, tolong kasih saya lanjut pendidikan, terserah di kampus mana yang engkau pilihkan, di jurusan apa yang engkau pilihkan, gitu ya. Kemudian dengan pembiayaan terbaik yang engkau pilihkan. Karena saya pasti berharapnya beasiswa, kalau S2 itu kan berat biaya sendiri ya, jadi saya berharapnya beasiswa. Saya bilang, terserah ya Allah, engkau saja yang menentukan, pokoknya saya siap insya Allah S2, kapanpun waktunya, jurusan apapun, dengan pembiayaan apapun saya siap, yang penting engkau tahu yang terbaik. Tapi dalam hati kecil saya gini, kalau misalnya Allah putuskan saya S2-nya 10 tahun lagi gimana ya, gitu kan. Saya mulai agak greget tuh, waduh kalau ternyata keputusan Allah 10 tahun lagi gimana ya. Terus saya mikir lagi, kalau ternyata jurusannya bukan jurusan yang saya mau gimana ya. Saya ini dari jurusan komunikasi. Kalau misalnya Allah suruh saya kedokteran gimana itu? Saya nanya-nanya sendiri dalam hati, tapi depan Ka'bah ya, nanya-nanya sendiri gitu. Terus dalam hati, enggak apa-apa. Kalau Allah yang memutuskan pasti baik, pasti baik. Terus dalam hati pada saat di depan Ka'bah saya bilang, ya Allah saya siap untuk lanjut sekolah, terserah engkau memutuskan. Qadarullah, pulang dari sana, tiba-tiba ada tawaran untuk ikut ujian, gitu ya, ikut ujian untuk S2. Saya ikut ujian, hasilnya nggak lulus. Nggak lulus pada saat itu. Tapi kemudian saya ikut lagi ketika saya mau coba ujian buat pasca sarjana yang lain, ternyata ada tawaran beasiswa dan alhamdulillah justru saya lulus di beasiswa. Betul, bukan di jurusan yang saya sukai. Benar, betul-betul di jurusan yang saya bukan saya sukai. Serius. Pada akhirnya saya tidak di komunikasi lagi ya. Ini mohon maaf agak diperbaiki nanti gelar saya SIKOM. KOMI itu komunikasi Islam ya. Nah, akhirnya ya sudah. Saya menjalani kuliah di jurusan yang pada saat itu tidak menjadi pilihan saya. Dan saya nggak pernah kepikiran masuk jurusan itu. Ya. Tapi ternyata ketika saya sudah ada di jurusan itu, saya bilang, Putri, kamu kemarin minta loh sama Allah, ya. Kamu kemarin bilang loh, ya Allah pilihkan yang terbaik menurutmu. Nah sekarang dikasih, terima nggak? Terima sudah. Gitu. Dan sekarang ya saya jalani saja, walaupun ada pelajaran yang saya bilang, ini pelajaran apa ya, gitu kan. Tapi akhirnya karena saya ingat, oh kamu di depan kamu minta loh Putri. Jadi ini adalah keputusan Allah yang harus diterima. Nah, itu teman-teman. Jadi mudah-mudahan teman-teman yang ada di sini, setelah nanti buat jurnal ya, keadaan apa yang sedang dihadapi, kemudian siap atau tidak menerima keputusan Allah, dan kemudian posisi apa yang ingin diraih setelah melewati tes kesabaran itu. Dan kalau memang teman-teman nanti merasakan perubahan setelah adanya jurnal sabar ini, mohon saya dikasih tahu lewat DM Instagram @uttihati, karena saya biasanya suka sharing ya, suka sharing ke teman-teman bagaimana teman-teman nanti mendapatkan hubungan hidayah Quran. Nah, nanti tolong di-sharing ke saya setelah adanya jurnal sabar ini, tentang apa yang sedang dihadapi dan apa yang ingin dihadapi setelah lolos dari ujian kesabaran itu. Kalau sudah berhasil melewati itu, tolong saya diinfokan. Mudah-mudahan banyak orang yang mendapatkan hidayah yang sama, insya Allah. Saya kembalikan ke Mbak Ganina. Oke, jadi untuk akhirnya jadi jatuhnya tuh ke jurnal sabarnya itu ya, nanti konsultasi secara pribadi sama Teh Putri mungkin ya. Jadi untuk sekarang bisa dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Oke. Asar insya Allah mungkin 15 lebih ya, jadi masih ada waktu untuk tanya jawab. Untuk teman-teman, untuk akhwat semuanya yang mau bertanya, boleh menggunakan fitur raise hand-nya terlebih dahulu, kemudian nanti akan saya tunjuk. Oke. Nah, tentang sabar ini, kalau saya sebelum jadi MC kajian ini, rada mikir sabar itu sebenarnya apa sih? Rada abstrak gitu. Dibilang kalau kamu hadapi ujian ya sabar teh gimana gitu. Kadang bentuk nyata dari sabar teh susah dijelaskan gitu ya. Apa sih sebenarnya bentuk nyata dari sabar, kan nggak ada gitu maksudnya. Jadi sabar itu setelah saya tadi ikut menyaksikan gitu ya, sabar tuh ya wujud nyatanya tuh
kondisional gitu, tergantung dari apa yang kita hadapi. Mungkin seperti tadi, misalnya kita diberi ujian apa ya, lapar. Jadi nanti sabarnya kita gimana? Ya usaha cari makan gitu kan, simpelnya ya Teh. Nah, buat teman-teman nih, mungkin sedang ada keadaan di mana bingung kabarnya kayak gimana, atau mau ada yang di-sharingkan, atau mau ada yang ditanyakan sama Teh Putri, mumpung lagi ada kesempatannya nih ya, boleh dong segera ditanyakan gitu. Atau mau isi malu-malu harus bertanya lewat audio, boleh lewat chat juga ya, dipaparkan gitu pertanyaannya seperti apa. Nah, udah ada nih Teh pertanyaan dari chat ternyata ya. Langsung saya bacakan saja ya Teh. Pertanyaan dari Teh Yuli Darwati. Ustazah mau tanya, saya pernah dengar dari orang tua kalau kita berdoa, dari orang kalau kita berdoa kalau bisa sesuai dengan yang kita inginkan. Contohnya, saya ingin masuk FK, maka saya berdoa agar Allah mengabulkan doa saya untuk bisa masuk ke FK. Nah, tapi seperti yang Ustazah bilang tadi, kalau berdoa minta yang terbaik. Nah, terus doa yang benar itu bagaimana? Maksudnya kan kalau kita ingin sesuatu pasti berusaha buat mencapai sesuatu itu dan berdoa khusus untuk mencapai sesuatu itu. Nah, ya, saya juga pernah dengar Teh, kalau misal mau minta Teh, sok kamu minta yang sedetail-detailnya sama Allah. Nah, jadi gimana Teh? Silakan langsung saja dijawab Teh Putri. Masya Allah ya, ini saya sering sih dapat pertanyaan ini. Jadi yang detail apa yang terserah Allah gitu. Kalau kata guru saya gini, hidupmu itu suka-suka, ya. Hidup itu suka-suka. Suka-suka apa Ustaz? Suka-sukanya Allah. Suka-sukanya Allah dong. Allah mau ngatur gimana? Kamu kan hambanya Allah, suka-suka Allah mau menentukan kamu jadi apa. Ya juga sih. Pada awal saya mendengarkan ini kan hati kita kayak, aduh gimana sih gitu. Seolah-olah kita nggak punya kuasa gitu. Tapi ketika kita sudah betul-betul memahami hidup yang suka-sukanya Allah itu, kita akan paham bahwa kalau Allah sudah menentukan, udah itu yang paling terbaik. Gak usah nanya, gitu kan? Itu kan versi ekstrimnya, gitu ya. Tapi bagaimana kemudian kalau kita mau doa dengan detail? Boleh. Tadi kan saya doanya detail. Ketika saya berdoa di hadapan Ka'bah itu, di depan Ka'bah, saya katakan bahwa ya Allah saya pengen lanjut kuliah, gitu kan? Itu kan spesifik. Saya pengen lanjut kuliah S2. Tapi, gitu ya, mengenai waktu, jurusan, pembiayaan itu terserah engkau. Karena yang terbaik pasti di sisi engkau. Saya nggak akan mendoktrin. Karena saya pernah punya pengalaman ngedoktrin Allah, ngajarin Allah, serius. Saya pernah doa ngajarin Allah. Ya Allah saya mau ini, pokoknya kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gini. Saya detailin sedetail-detailnya. Terjadi nggak? Terjadi. Tapi ternyata saya nggak sanggup. Nah, ternyata saya nggak sanggup. Saya udah minta tuh macam-macam. Saya pengen ini, pengen ini, pengen ini, pengen ini. Semuanya dikasih, blok. Dikasih benar-benar kayak apa yang saya minta. Seperti apa yang saya bayangkan dan saya harapkan dan saya usahakan dalam doa-doa saya. Jadi saya doanya maksa, gitu ya. Doanya maksa. Terjadi nggak terjadi, tapi ternyata pada saat saya hadapi saya nggak sanggup. Saya nggak sanggup. Tapi pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala ya luar biasanya. Ketika saya sudah dalam posisi itu, Allah tetap tolong saya, teman-teman. Allah tetap tolong saya, walaupun saya pada saat itu ternyata nggak mampu menghadapi itu. Nah, jadi doa yang baik itu bagaimana? Doa yang baik itu adalah satu, harus tahu adabnya berdoa. Kayak tadi tuh, ya. Robbi anni masaniyad dur, ya Allah, saya disentuh penyakit. Nggak ngadu, cuma bilang, saya lagi disentuh penyakit ya Allah. Nah, jadi saat berdoa itu, upayakan kita betul-betul meminta kepada Allah, gini, inti dari doa itu bukan apa yang kita ucapkan. Inti dari doa itu adalah ketika kita menyadari kita sebagai hamba nggak punya kekuatan, maka yang mampu menolong kita cuma Allah, itulah inti doa. Da'aya da'u, memanggil dengan lirih. Tuhan tolong saya nggak sanggup kalau sendirian. Maka inti dari doa, apapun isi doanya, yang paling penting adalah menyadari posisi kita sebagai hamba, dan kita merasa tidak punya kekuatan kecuali Allah yang tolong. Mau kayak apapun isi doanya, bukan itu inti doa. Tapi inti doa adalah menyadari posisi kita sebagai hamba, dan hanya bisa minta tolong, dan nggak ada yang bisa nolong selain Allah. Ya. Jadi mau minta FK FK di mana? Boleh. Tetapi sadari posisi kita adalah hamba, dan Allah yang maha tahu bagaimana cara menolong kita. Insya Allah. Masya Allah. Betul banget ya Teh. Karena bagaimanapun Allah yang menciptakan, jadi Allah tahu kapasitas masing-masing kita gitu ya. Jadi ya gitulah ya. Jadi berdoanya bisa ikutin dengan
tips-tips yang tadi Teh Putri sampaikan. Nah, langsung ke pertanyaan selanjutnya ya. Dari kolom komentar juga, kolom chat, maaf. Aduh, tunggu sebentar. Pertanyaannya dari Teh Mawar dari Bandung ya. Mbak Putri, trik sabar ala Mbak Putri bagaimanakah? Mudah-mudahan bisa menginspirasi saya yang masih berlatih dan tertatih sabar. Oke, silakan Teh Putri langsung dijawab ya. Oke. Sebenarnya kalau nanya ini ke saya 5 tahun lalu ya, enggak 5 tahun, ya 5 tahun lalu atau 6 tahun lalu, Anda akan menemukan saya sebagai orang yang sangat temperamental dan emosian. Serius. Usia saya 21 tahun, 21 tahun ya, sudah melewati 20 tahun. Saya itu sangat temperamen dan gampang emosi. Kalau saya marah, saya bisa melempar barang. Nggak apa-apa saya buka di sini. Ya, karena ada yang nanya trik sabar. Ya. Kalau Anda ketemu saya 6 atau 7 tahun yang lalu, Anda akan melihat saya orang yang gampang emosi. Kalau marah itu bisa melempar barang. Kemudian saya tidak bisa mengontrol. Kalau saya sudah marah itu, darah itu naik ke ubun-ubun, dan bisa bergetar seluruh badan saya itu kayak shaking. Gitu ya. Itu kalau saya sudah marah. Tapi pada usia 21 tahun, kemudian ada suatu kejadian yang terjadi pada diri saya. Sampai akhirnya saya berpikir seperti ini, ya Allah, kalau saya jadi orang yang seperti ini, saya ini perempuan. Dan saya akan menjadi ibu. Kalau saya menjadi ibu yang tidak mampu mengatur emosi, anak saya bisa mati berdiri lihat emaknya gini. Saya ngomong begitu tuh ke diri saya. Kemudian saya mencari bagaimana ya caranya sabar. Masya Allahnya, seminggu kemudian ada teman saya yang WA. Putri punya stok nggak? Punya kenalan nggak? Buat jadi apa? Saya bilang. Buat jadi guru TK. Hah? Jadi guru TK ya? Untuk ngajar apa? Ngajar broadcasting. Bayangin, TK ngajar broadcasting. Saya bilang, kalau saya aja gimana? Saya nekat. Jadi pertama sekalinya saya jadi guru TK itu adalah karena saya pengen melatih kesabaran. Dan betul melatih kesabaran amat sangat ya. Karena saya nggak boleh marah di depan anak-anak. Kan nggak boleh marah di depan anak-anak. Jadi kalau saya udah marah banget, saya masuk ke satu ruangan khusus, saya tahan tangan saya seperti ini. Sambil istighfar, astagfirullah. Karena kalau nggak saya bisa mukul. Kalau udah kesel banget saya bisa mukul gitu. Saya istighfar, astagfirullah. Begitu saya tenang, saya keluar lagi. Oke, kita lanjutkan. Nah, akhirnya saya melatihnya seperti itu. Nah, ketika kemudian itu berkembang ya, ketika saya mulai keluar dari step emotion itu, saya ingat dengan satu nasihat bahwa responmu akan menentukan bagaimana respon orang lain. Jadi kalau kamu lebay, suka marah-marah, gitu ya, maka orang yang akan datang kepadamu juga gitu, lebay, suka marah-marah. Misalnya gini, piring jatuh, perang, pecah, gitu ya. Kita punya dua pilihan, hadapi dengan sabar, bersihkan piringnya, dan jangan ngomel. Atau yang kedua, piringnya dibersihkan, ngomel-ngomel. Nah, dijatuhin di sama anak kecil gitu kan, kepreng, pecah. Waduh, mana piring paling mahal yang bergaya Eropa gitu kan. Kita punya dua pilihan, mau sabar dan bersihkan atau ngomel-ngomel tapi nggak selesai masalah. Tapi kalau kita milih yang kedua ya, kamu gimana sih nggak lihat ngomong banyak-banyak, percaya deh, respon yang kita keluarkan, kita akan menerima respon yang sama. Kalau kita marah-marah, orang pun akan marah-marah sama kita. Tapi coba begitu piringnya baca, cepreng gitu kan. Astagfirullah, pecah. Ya Allah, pecah. Yuk kita bersihkan yuk. Bersihkan, tenangkan diri, sudah, nggak ada masalah yang mengikuti. Tapi kalau kita marah-marah, ya, maka akan ada masalah yang mengikuti. Entah ada orang yang sakit hati setelahnya, entah akan ada yang dendam, entah akan ada yang memfitnah, entah akan ada yang salah paham. Itu kalau respon kita tidak sabar. Nah, makanya kita punya pilihan untuk sabar atau tidak sabar. Ya, tapi kalaupun tidak sabar, masalahnya nggak selesai. Ya. Jadi tip-tip sabar saya ya, saya sebenarnya nggak punya tip-tip sabar gimana-gimana ya, karena saya juga aslinya agak temper, gitu, agak temper. Tapi saya berusaha menguji diri, jadi saya ngetes. Saya memang mengetes. Saya mengetes. Pernah satu hari bulan Ramadan siang-siang panas di Medan, karena saya tahu saya orangnya nggak sabaran di jalanan, saya keluar ke kampus saya, padahal nggak ada kegiatan, saya keluar bawa motor panas-panas gitu ya, sengaja mau menguji kesabaran saya, karena itu bulan puasa. Bulan puasa kan kalau marah-marah ya. Jadi saya saing-saingan sama motor, mobil-mobil gitu, tat gitu. Tadinya mau sabar puasa, oke, tahan, gitu ya. Habis itu jalan lagi salip-salipan sama mobil lain, tat. Tahu ya kalau supir di Medan, matamu mana matamu, gitu kan. Saya udah mau marah tuh, mau balas, puasa, tahan, jangan marah, diam aja. Nah, itu saya lakukan beberapa hari ya, berminggu-minggu sampai saya kemudian bisa menurunkan temper saya di jalanan. Karena saya kalau di jalan tuh suka nggak sabaran. Sampai akhirnya itu
alhamdulillah terlatih dan ya itu proses ya, itu proses. Yang penting kita sadar bahwa saat ini kita sedang tidak sabar, maka kita harus menemukan cara bagaimana bersabar. Dan itu dikembalikan kepada setiap orang. Yang penting dia harus tahu cara mengendalikan dirinya. Mudah-mudahan insyaallah. Oke, luar biasa. Jadi tips bersabar dari Teh Putri yang salah satunya malah membenturkan diri dengan hal yang kita tidak sabar di dalamnya gitu ya. Oke, sebetulnya masih ada beberapa pertanyaan, tapi waktunya masih cukup, jadi kita lanjut ya Teh. Oke. Nah, ada pertanyaan dari ini ya, dari Japri, dari grup sih. Nah, Ustazah, seberapa besar pengaruh keimanan dalam bersabar? Nah, silakan dijawab Teh Putri. Sorry, yang mana tadi? Seberapa besar? Seberapa besar pengaruh keimanan dalam bersabar? Oke, seberapa besar pengaruh keimanan dalam bersabar? Ya besar sekali, besar sekali. Sabar itu fondasinya iman. Karena tadi ya, kalau ingat hadis tadi, ada urusan yang tidak ditemukan pada diri orang selain mukmin, yaitu apabila dia dapat kebahagiaan, dapat nikmat, dia bersyukur. Kalau dia ditimpa sesuatu yang tidak mengenakan, maka dia bersabar. Nah, sabar itu ya landasan iman. Karena sabar ini tidak akan ditemukan pada orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tadi waktu saya lagi ngedesain slide, nah saya biasa ngedesain slide sendiri. Saya lagi nyari-nyari gitu ya. Sabar tuh bahasa Inggrisnya apa ya? Saya mau cari icon yang tepat. Terus saya ingat, oh iya bahasa Inggrisnya kan passion ya. Terus saya ketik lah ya passion. Yang keluar tuh pasien orang sakit gitu ya. Oh nggak ada ini gitu. Terus akhirnya saya mikir sendiri, oh iya ya. Sabar itu kan tidak bisa diterjemahkan menjadi kosakata lain ya. Passion itu kan hanya usaha kita untuk mungkin karena yang namanya pasien itu sering menahan rasa sakit dan sabar itu menahan rasa sakit, mungkin akhirnya disamakan gitu ya. Jadi sabar itu adalah menahan rasa sakit mungkin kalau secara bahasa. Tapi bahasa Inggris tuh nggak ada kata bahasa Inggris yang mewakilkan sabar, itu tidak ada. Maka kemudian saya berpikir, oh iya benar, karena sabar itu hanya dimiliki oleh orang beriman. Maka kemudian landasannya sabar yang benar itu adalah yang dilandasi dengan iman. Coba kalau teman-teman misalnya gitu ya, dinyinyirin tetangga, contoh dinyinyirin tetangga. Kalau bukan meyakini bahwa Allah Maha melihat dan Maha mendengar, apa yang bisa bikin kita sabar? Gak ada. Ya, sabar kan nggak mungkin. Sabar, paling juga ntar kesel sendiri. Nggak mungkin, pasti satu hari kita bakal balas dia. Kalau itu landasannya. Tapi kalau landasan kita, Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, saya tidak berbuat salah, ya, yang dia katakan adalah fitnah, maka mudah-mudahan Allah menunjukkan kebenarannya. Sudah, kita mampu sabar karena landasannya iman. Jadi seberapa besar kepentingannya? Penting sekali, itu landasan utama. Mantap. Oke, kita lanjut ya Teh. Ada 2 pertanyaan lagi. Mungkin ini 2 pertanyaan terakhir. Pertanyaan selanjutnya, jika sudah belajar sabar, masih bolehkah untuk mengeluh? Karena jika lelah atau marah, terkadang suka nggak sadar keluar kalimat keluhan atau menggerutu. Silakan saja. Ya. Kalau sudah bersabar, apakah boleh mengeluh? Kalau masih mengeluh, berarti belum sabar. Ya kan? Kalau masih mengeluh, berarti belum bersabar. Ya, kalau masalah boleh apa enggaknya, ya itu masing-masing orang lah. Dia membolehkan dirinya bagaimana. Tapi yang jelas, yang disebut dengan sabar itu adalah saat dia tidak punya keluhan lagi. Jadi kalau dia masih punya keluhan, ya, saya udah sabar sih, tapi kok capek ya, berarti belum sabar. Nah, karena ingat kata dasarnya sabar adalah menahan. Menahan itu berarti dia menguasai seutuhnya dirinya untuk bisa bersabar. Dia apapun yang datang kepadanya dia capek, dia terima gitu ya. Dia bisa menahan dari rasa lelah itu, atau misalnya dia sedang ditimpa rasa sakit, dia bisa menahan dari itu. Maka itu yang disebut dengan sabar. Dan kalau orang sabar tidak mengeluh. Seperti Nabi Ayub, kan? Ketika istrinya bilang, kamu kan nabi kok nggak mau doa. Kira-kira gitu kan. Kata Nabi Ayub, nikmat Tuhanku lebih banyak daripada ujiannya. Maka aku tidak pantas meminta kesembuhan hanya karena ujiannya yang baru sebentar. Itu kata Nabi Ayub. Maka kalau orang sudah bersabar, insya Allah tidak muncul lagi keluhan. Insya Allah. Oke. Langsung ini ya, jawabannya langsung menojos ke ulu hati gitu. Oke, Teh Putri, rada nge-lag nih Teh Putrinya. Oke, nampaknya kendala jaringan ya. Ini merupakan ujian dalam kajian online seperti ini. Insya Allah kita bersabar menghadapinya ya teman-teman. Oke.
Lanjut. Oke, Teh Putri. Oke, Iya, ya. siap. Bukan mungkin ya. Ini pertanyaan terakhir ya Teh, sebelum kita tutup kajiannya. Izin bertanya, ini dari Teh Afifah di Jakarta. Ustazah Putri, sabar yang seperti apa jika posisi kita sekarang sedang difitnah? Sedang. Silakan Teh Putri. Sedang difitnah. Oke, sabar seperti apa ketika kita sedang difitnah? Oke, kalau kita sedang difitnah, sabar seperti apa? Saya melihat ada contoh-contoh yang baik ya ketika menghadapi fitnah. Contohnya seperti ini. Ketika Ibunda Aisyah radhiyallahu anha difitnah berzinah dengan sahabat ketika kalungnya jatuh ya, yang diabadikan dalam Quran. Apakah kemudian Aisyah radhiyallahu anha itu ngomel-ngomel gitu ya, atau bikin klarifikasi? Enggak. Beliau memilih bersabar. Sabarnya beliau bagaimana? Sabarnya beliau adalah beliau mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan minta kepada Allah, ya Allah, saya difitnah, tolong engkau saja yang menyelesaikannya, gitu ya. Engkau saja yang punya keputusan terhadap perkara ini. Nah, itu salah satu kasusnya Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Ada banyak sebenarnya, bahkan orang-orang yang masih hidup di sekitar kita. Tapi nanti kalau saya sebut satu nama, khawatirnya saya disangka pro apa gitu ya, pro kepada seseorang gitu. Enggak, tapi saya banyak melihat itu, termasuk guru saya sendiri ketika guru saya tadi kan beberapa kali sudah saya sebutkan ya, guru saya itu Ustaz Bahtiar Nasir, ketika beliau difitnah, beberapa kali difitnah, saya melihat beliau sekalipun tidak pernah melakukan klarifikasi, tidak pernah. Sebagai murid dekatnya, ya, saya murid langsungnya beliau, saya tidak pernah melihat beliau melakukan klarifikasi bahwa saya difitnah, enggak pernah. Beliau diam dan yang beliau lakukan adalah mendekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang beliau lakukan adalah mengikuti prosesnya dan beliau bilang, ya Allah, itu tadi ya, hidup saya suka-suka engkau. Itu ajarannya beliau. Hidup saya suka-suka engkau. Jadi kalau kita difitnah oleh orang, do not make so much effort gitu ya, nggak usah terlalu berusaha untuk pembersihan nama baik atau apa segala macam. Nggak, tapi satu, jangan sampai kita terikut dengan fitnah itu. Jangan sampai fitnah yang didatangkan kepada kita membuat kita menjadi ikut dalam permainan orang yang memfitnah kita. Jangan sampai. Itu namanya menari di atas tabungan genderang orang. Gitu ya. Yang kedua, pendekatan yang terbaik adalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena yang bisa membersihkan nama kita, yang bisa melakukan seadil-adilnya, yang bisa memutuskan dengan seadil-adilnya itu Allah. Makanya saya tuh agak takut kalau iseng sama orang yang solih. Saya tuh agak khawatir kalau saya iseng sama orang solih atau solihah ya, dia ngapal Quran misalnya. Saya takut banget iseng sama orang kayak gitu. Kenapa? Saya bilang nggak oke-nya dia, kalau dia ngapal Quran, kalau dia ibadahnya terjaga, dia punya connection yang bagus ke Allah. Dia connecting to Allahnya itu oke banget. Dan saya nggak berani ngegodain orang kayak gitu, ngisengin aja saya nggak berani. Gitu ya. Saya kan kadang bercanda-bercanda sama teman-teman. Kalau itu saya nggak berani orang-orang yang begitu. Kenapa? Ada satu hal yang menurut saya itu mengerikan. Ketika misalnya kita bilang begini, nanti mungkin pernah dengar kalimat ini, nanti gua aduin lo ke Allah. Nanti saya adukan kamu ke Allah. Ini kalau kita dengar kalimat kayak gini, hati-hati teman-teman. Ini berbahaya. Amat sangat berbahaya. Kenapa? Kalau punya masalah sama manusia, lebih baik selesaikan sama manusia sebelum dia ngadu sama Allah. Karena kalau dia udah ngadu sama Allah, berarti kita akan one on one berhadapan dengan Tuhan yang menguasai seluruh langit dan bumi beserta seluruh isinya. Kita hamba berhadapan sama Tuhan penguasa langit dan bumi, nggak bakal sanggup. Jadi kalau punya masalah dengan manusia, selesaikan dengan manusia. Termasuk kalau kita difitnah, seandainya kita memang tidak sanggup lagi menahan fitnahan itu karena semakin meluas dan semakin parah, datangi orangnya, luruskan, harus gentle mengatakan itu, ya, harus bisa memotong dosa itu, memotong dosa gibah dan gosip dan fitnah itu. Maka kemudian dengan cara itu mudah-mudahan Allah mendatangkan jalan yang lebih baik, ya. Karena kalau kita bertakwa kepada Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, kalau kamu bertakwa kepada Allah, kamu akan dikasih jalan keluar, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan itu akan direzekikan kepada kamu dari jalan yang kamu nggak akan pernah sangka-sangka bagaimana cara Allah menyelesaikan. Mudah-mudahan insya Allah segera terlepas dari fitnah, ya. Siap, alhamdulillah. Tadi berikut pertanyaan terakhir ya untuk menutup kajian kita hari ini. Alhamdulillah materi kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab yang sangat luar biasa. Mungkin dari Teh Putri sebelum kita tutup kajiannya ada closing statement dulu. Baik, ya tadinya saya pengen main kuis ya, tapi ternyata
internet saya juga not good, makanya tadi bolak-balik keluar masuk. Jadi kalau yang mau silaturahim, silakan nanti main-main ke Instagram saya, mungkin saya akan bikin buat kuis kecil-kecilan ya, karena saya senang buat kuis kecil-kecilan gini ya, buat sharing-sharing session sama teman-teman tentang kajian kita. Ya kalau follower saya yang lain kan kayak ikut kajian kita gitu ya, pasti dia nggak tahu jawabannya. Ya, kalau yang teman-teman yang ada di room ini pasti insya Allah udah tahu jawabannya. Nanti kita main-main kuis insya Allah selepas asar mudah-mudahan. Sebenarnya gini teman-teman ya, mudah-mudahan ini bisa memahamkan bagi kita sama-sama bahwa sabar itu adalah proses sepanjang hidup ya. Sabar itu pelajaran yang nggak akan pernah ada akhirnya ya. Karena sabar itu nanti puncaknya satu, menjadi orang yang ikhlas. Kalau orang-orang yang mampu bersabar, dia akan ikhlas. Dan kalau dia sudah ikhlas, maka Allah akan mengkaruniakan keridhaan di dalam hatinya. Ada satu ayat yang membuat saya merasa inilah kisah cinta terhebat sepanjang dunia dan akhirat, yaitu di surah Al-Bayyinah, yang mana berbunyi radhiyallahu anhum wa radu anhu dzalika liman khasyya rabbah. Saya menggarisbawahi betapa indahnya kalimat radhiyallahu anhum wa radu anhu. Radhiyallahu anhum. Allah ridho kepada mereka semua sebagai hambanya. Kalau dikatakan dengan langsung, Allah akan berkata kepada kita. Allah mungkin sedang berkata kepada kita, ya, nama kita dipanggil satu-satu. Wahai putri, wahai Ganina, aku meridhoi engkau sebagai hamba. Ini cinta yang sangat, saya mengatakan ini dengan bergetar. Ini adalah cinta yang luar biasa. Ketika Allah menerima kita sebagai hambanya. Radhiyallahu anhum, Allah ridho kepada mereka. Dan cinta ini adalah cinta yang tidak bertepuk sebelah tangan. Wa radu anhu. Dan manusia-manusia itu, hamba-hambanya itu, ridho kepada Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang benar dan hak. Ini adalah cinta yang tidak bertepuk sebelah tangan. Dan sesungguhnya orang-orang yang sabar akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di dalam sabar ada syukur, ada iman, ada ikhlas, dan ada ridho. Dan mudah-mudahan itu kita semua yang akan mendapatkan. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Satu nuntusan Putri untuk sharing hari ini. Alhamdulillah sudah kita lewati kajian tentang sabar yang indah. Mudah-mudahan setelah kajian ini kita bisa lebih sabar untuk menghadapi segala ujian, untuk menghadapi apapun yang datang nanti di masa depan. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang hadir, juga kepada Teh Putri yang sudah memaparkan materinya. Mudah-mudahan waktu yang kita habiskan beberapa jam ke belakang ya menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, saya tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim, dan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya dan panitia mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.